Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara Genbi Ngobar atau Genbi Ngobrol Bareng yang bertemakan sukses lulus seleksi PCPM. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan diri saya. Nama saya Maria Christina Sibuya dari Genbi Sumatera Utara yang akan menjadi moderator dan akan memandu jalannya acara kita pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, pastinya pagi hari ini kita bakal diisi dengan acara yang seru dan insightful banget, karena pagi hari ini acara Genbi Ngobar kita akan diisi oleh narasumber-narasumber kece, yaitu adalah kakak abang yang lulus PCPM angkatan 34 dan 35. Nah, adapun kakak abang tersebut adalah yang pertama ada Kak Erineta Lamoria dari PCPM angkatan 34. Selanjutnya ada Kak Juwita Sarinur dari PCPM angkatan 34 juga, dan ada Kak Fika Ahmad yang juga dari PCPM angkatan 34. Nah, untuk kakak abang PCPM angkatan 35 hari ini kita akan dibersamai oleh Kak Alisa Putri dan Abang Zulfan Rizky yang akan sharing-sharing pengalaman mereka mengenai seleksi PCPM dan bagaimana sih tips and trick biar mereka nih lulus di seleksi PCPM. Sebelumnya ini Maria mau nyapa untuk kakak abang pembicara kita. Yang pertama ada Kak Erineta Lamoria. Halo Kakak. Halo. Selanjutnya ada Kak Juwita Sarinur. Gitu. Halo Kak Juwita. Halo, selamat pagi teman-teman Genbi. Selamat pagi Kak Juwita. Nah, selanjutnya kita ada Kak Fika Ahmad nih. Halo Kak Fika. Halo pagi teman-teman semuanya. Oke, selamat pagi Kak. Nah, selanjutnya kita ada Kak Alisa, Kak Alisa Putri. Halo Kak Alisa. Halo pagi. Oke, dan yang terakhir nih teman-teman ada Bang Zulfan Rizky. Halo Bang Zulfan. Nah, oke. Nah, oke teman-teman. Sebelum kita mulai nih acara kita pada pagi hari ini, Maria mau menghimbau kepada teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya selama acara kita berlangsung, gitu kan? Biar kita saling tahu nih, saling kenal juga antara satu yang lainnya. Oke, kita nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu adalah sharing section dari kakak abang pembicara kita pada pagi hari ini. Nah, untuk sharing section sendiri kita bakal diisi oleh 5 narasumber yang kece-kece nih teman-teman. Nah, untuk sharing section mungkin kita mulai dari siapa dulu nih? Teman-teman, kita mau sharing sectionnya dari siapa dulu? Kak Fika. Oke, nih tadi ada yang bilang nih Kak Fika dulu gitu ya kan. Nah, untuk sharing session yang pertama kita bakal wujudin nih request dari teman-teman dari Kak Fika Ahmad. Nah, gimana nih Kak Fika? Halo Kak Fika. Halo, ini bentar-bentar. Oke. Halo Kak Fika. Ya, sorry, ada Gojek telepon.
Oh iya Kak, nggak apa-apa Kak. Sebenarnya aku pengen tahu dulu teman-teman di sini udah lulus atau mau lulus atau semester akhir atau gimana ya? Gimana teman-teman? Teman-teman nih untuk teman-teman semua umumnya Kak, karena kita dari Genbi itu udah di semester akhir Kak, dan ada juga beberapa teman-teman dari luar Genbi yang udah lulus nih Kak, seleksi administrasi gitu. Dan pengen tahu nih tips and triknya lulus SCPM itu gimana Kak? Oke, berarti rata-rata udah pada lulus administrasi ya. Jadi mungkin jadi gimana ya? Ini beda-beda sih sebenarnya tahapannya. Jadi untuk teman-teman yang udah lulus administrasi, berarti kan udah besok nih istilahnya buat ngadepin tesnya gitu. Jadi mau nggak mau harus siap gitu. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang masih semester 4 gitu ya, itu kan masih bisa sambil belajar, masih bisa sambil mempersiapkan gitu. Saya mulai dulu dari teman-teman yang udah lulus administrasi. Nah, jadi ini ada apa ya? Setiap tes itu pasti ada peluang, ada tantangan. Nah, tantangannya di tes BI ini secara umum tesnya itu panjang. Jadi panjang, terus habis itu dan itu bertahap gitu. Jadi habis minggu ini pengumuman, minggu depan 2 minggu lagi ya tes, terus habis itu pengumuman lagi, terus habis itu tes lagi dan segala macam kayak gitu-gitu. Nah, kalau saran dari aku sih fokus dulu nih. Jadi fokus dulu pertahapan itu kalian belajarnya ya fokus di situ. Jadi kalau misalnya tanggal 28 besok itu tanggal 28 besok itu TPA sama POV, ya udah kalian fokus di situ gitu, maksimalin gitu. Karena kebanyakan orang-orang sih sebenarnya insecure ya. Insecure kalau misalnya, aduh gimana nih kalau misalnya aku nggak keterima, aduh gimana nih kalau misalnya tesnya susah gitu. Daripada insecure kayak gitu, mendingan pola pikir kalian dibalik jadi gimana ya caranya biar aku lulus, gimana ya caranya aku biar bisa memberikan hasil yang maksimal. Oh berarti caranya belajar nih, oh berarti caranya latihan nih, kayak gitu. Terus nanti setelah kalian lulus tahap, misal katakanlah tahap pertama kalian lulus gitu, terus tahap selanjutnya nggak usah nunggu pengumuman sih kalau menurut aku, langsung aja persiapin untuk tes selanjutnya, kayak gitu. Karena sebenarnya nggak ada ruginya kalau misalnya kalian udah belajar dari jauh-jauh hari gitu loh. Terus Kak kalau misalnya nggak keterima sedih dong kayak gitu. Ya apa ya? Long story short, sebenarnya nggak cuma di IBI gitu kalian untuk bisa kontribusi gitu. Terus yang aku tekankan lagi di sini, oh ya sorry suaraku agak bergetar gitu karena emang aku agak kurang sehat ya. Jadi ini bukan efek dramatis gitu, tapi emang agak kurang sehat. Tapi nggak apa-apa. Semoga tidak mengganggu ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, terus mumpung kalian masih di tahapan awal, sebenarnya aku ingin menekankan kenapa sih kalian milih BI gitu. Itu harusnya yang kalian cari gitu. Kenapa sih aku mau BI? Kenapa sih aku harus belajar secara mendalam terkait terkait ke bank sentralan dan lain-lain seperti itu. Karena ada banyak juga nanti setelah masuk, oh kok nggak sesuai ekspektasi, oh kok nggak sesuai yang aku harapin gitu. Nah itu sebenarnya balik lagi ke kalian, tujuan kalian masuk BI itu apa gitu. Kalau aku sendiri dulu itu kenapa sebenarnya masuk BI, karena kalian coba lihat dulu gimana sih Kak caranya menyesuaikan tujuan kita sama tujuan BI gitu. Kalian lihat dulu, kalian tuh kalau misalnya mau masuk suatu pekerjaan, lihat dulu perusahaan ini tuh mau kemana gitu. BI ini mau kemana sih sebenarnya, tujuannya apa sih, visi misinya gitu. Visi misi itu nggak hanya tulisan sebenarnya, itu yang nantinya akan kalian inline-kan dengan tujuan hidup kalian. Kalau misalnya kalian profit oriented gitu, aku pokoknya pengen dapat uang sebanyak-banyaknya, kayaknya nggak cocok kalau misalnya di situ. Berarti kalian lebih cocok untuk masuk ke perusahaan yang money oriented seperti itu. Kalian harus misal di marketing, di sales dan segala macamnya yang bisa mengukur kinerja dengan dengan istilahnya rupiah lah seperti itu.
kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian tujuannya berkontribusi, tujuannya emang bener-bener mau menyumbang lah demi kebaikan Indonesia melalui Bank Indonesia, nah itu bisa juga kayak gitu. Itu sedikit dari saya. Mungkin ini biar nggak melebar, teman-teman bisa ngasih pertanyaan di kolom chat. Belum ya? Untuk teman-teman boleh di drop ya teman-teman pertanyaannya. Sorry ya, ada bantal di sini. Nggak apa-apa lah, biar terlihat cute. Ya, nggak apa-apa. Oh ya, terus ini nggak usah ini aja, nggak usah yang tegang-tegang, karena di sini kita slow aja. Terus sebenarnya kuncinya tuh apa sih Kak gitu? Kuncinya satu, ikhlas. Udah ikhlas gitu. Kontribusi nggak cuma di BI. Jadi intinya ikhlas, berikan yang terbaik, ikhlas kayak gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Oh iya, kebetulan sedikit cerita juga, aku ini keterima di BI setelah 2 kali percobaan. Jadi percobaan pertama itu gagal, terus habis itu percobaan kedua baru lolos gitu. Mungkin dilanjutkan dari Juwita dan Erin. Nah, oke, Mungkin terima kasih. Juwita dulu coba. Terima kasih Kak Vika untuk sharing pengalamannya. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh di drop pertanyaannya di kolom Zoom, karena di akhir sesi nanti setelah semua pembicara kita pada pagi hari ini men-sharingkan pengalaman mereka, kita bakal ada sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman semuanya boleh drop pertanyaannya di. Nah, terima kasih Kak Vika untuk sharing pengalamannya. Berarti Kak, kalau kita nih mau kerja di BI itu kita tidak boleh hanya sekedar profit oriented ya Kak, tapi kita memang betul-betul mau gitu Kak berkontribusi di BI itu untuk memberikan kontribusi kita untuk negeri melalui BI. Nah, sebenarnya memang BI itu bukan profit oriented. BI itu lembaga yang independen. BI itu bukan PNS, BI itu bukan BUMN, BI itu terpisah gitu. Jadi harus diluruskan dulu nih niat kalian. Terus ini buka-bukaan aja ya. Oh iya Kak, aku pengen masuk di BI soalnya gajinya gede. Gimana ya? Mungkin ini aku lempar pertanyaannya ke fresh graduate kayak Erin atau Juwita. Coba dijawab. Kalau misalnya ada yang nanya kayak gitu, kalian jawabnya gimana? Nanti selanjutnya Adela sama Zulfan juga cerita. Oke, terima kasih Kak Vika. Nah, mungkin untuk menjawab nih pertanyaan dari Kak Vika tadi, gitu kan, untuk lebih memperjelas gini kan, sebenarnya kerja BI itu gimana, gitu kan, tujuannya gimana. Nah, mungkin kita bisa lanjut nih Kak ke pembicara selanjutnya. Nah, pembicara selanjutnya itu ada Kak Erinetal Lomoria dari PCPM Angkatan 34. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Kak Vika untuk sharing pengalamannya. Dan mungkin nanti Kak kita bakal berinteraksi lagi di sesi tanya jawab. Karena nih Kak untuk pertanyaan-pertanyaannya dari teman-teman peserta udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan di kolom Zoom. Nanti bakal kita jawab di sesi Q&A. Nah, oke, sekarang kita bakal lanjut ke Kak Erineta Lomoria. Halo Kak Erin. Halo. Nah, gimana nih Kak Erin pengalamannya seleksi PCPM. Nah, mungkin boleh di-sharingkan Kak mengenai pengalamannya di seleksi PCPM melanjutkan tadi dengan apa yang dibilang oleh Kak Vika. Iya. Sejujurnya kemarin itu kan di briefingnya kita ini sharingnya tahap-tahap ya. Jadi terus terang jawaban Mbak Vika tadi diplomatis sekali. Dan nggak ada persiapan nih kalau misalnya tentang kenapa masuk BI dan gimana apa tujuannya gitu-gitu tuh tidak dipersiapkan jawabannya dari tadi malam. Tapi ya benar seperti yang Mbak Vika bilang tadi, aku ini fresh graduate, jadi terus terang begitu lulus itu bukan cuma mendaftar di BI ya gitu. Jadi memang mendaftar di beberapa perusahaan dan akhirnya keterimanya di BI. Mungkin menambahkan sedikit sih dari sisi fresh graduate yang perlu menjadi perhatian. Jadi waktu aku baru-baru selesai sidang tuh
biasalah ya netizen langsung pertanyaannya itu begitu lulus bukannya selamat malah kapan dapat kerja, gimana, katanya kalau kamu kampus A harusnya kamu udah langsung, bukan kamu yang mendaftar ke perusahaan, yang malah perusahaannya yang minta kamu, tapi kenyataannya bahkan sampai aku lulus aku nggak bagian dari situ gitu. Mungkin beberapa teman-temanku ada sih, cuman nggak semua gitu kan. Jadi waktu baru-baru fresh graduate itu belum lulus, bahkan masih baru-baru beres sidang udah langsung stres kayak gimana nih belum ada pekerjaan gitu. Dan ini terjadi juga di beberapa orang kan. Gitu. Fresh graduate pada umumnya akan mendaftar di semua perusahaan yang buka jurusannya, lamar gitu, terus tanpa kadang luput gitu, sebenarnya passion-nya apa, sebenarnya keinginannya apa, sebenarnya inline nggak, seperti yang Mbak Vika bilang tadi, sebenarnya inline nggak dengan si perusahaan gitu. Jadi kadang hal itu luput demi menjawab keinginan netizen yang tadi bertanya gimana, kapan kerja gitu. Jadi benar sih, untuk kita yang fresh graduate itu kita berhak banget sih untuk berhenti sebentar gitu, untuk benar-benar meyakinkan diri, buat nggak usah terlalu terburu-buru dengan jangan panas gitu dengan apa yang netizen bilang. Benar-benar kita karena kita yang akan ngejalanin kan ke depannya. Jadi dan itu kalau misalnya mau ditarik ke jangka panjangnya akan berpengaruh, mungkin aja akan berpengaruh ke karir path kita ke depan. Misalnya kalau misalnya kita akhirnya udah merasa cukup di perusahaan ini dan mau loncat gitu. Ini aku ngomongnya general ya. Misalnya aku nanti sejujurnya aku teknik industri gitu. Misalnya aku di sini mungkin aku akan sulit untuk kembali lagi ke bagian-bagian produksi gitu, karena memang karir pathku dimulai dengan sesuatu yang manajemen, yang ekonomi gitu. Jadi semuanya itu ada konsekuensinya ke depan gitu. Jadi itu kita yang ngejalanin, bukan orang lain. Itu harus menjadi pegangan kita buat benar-benar memastikan kita itu pengennya di mana gitu. Terus apa ya? Kalau untuk gaji ya, Kak Vika. Benar sih, kalau misalnya mau dibandingkan sama perusahaan-perusahaan swasta, di Bank Indonesia memang bukan tujuan untuk mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya kaya raya gitu, walaupun kita sangat berhubungan dengan uang ya. Itu benar-benar tujuan yang least number banget. Karena ya non-profit organization, walaupun fresh graduate, tapi kalau misalnya di luar kan ini PCPM ini inline sama MT kan, jadi ya bisa dibilang dibilang bersaing enggak juga, tapi dibilang terlalu bawah sebenarnya enggak juga. Jadi cukup, itu ya, cukup, bukan yang lebih tapi cukup gitu. Terus sebenarnya mungkin ini teknis ya, karena sesuai dengan yang aku persiapkan, terus kayaknya bakal agak panjang nih. Nggak apa-apa nggak ngomong tentang tahap-tahapnya? Kakak moderator, kakak MC. Oh iya, nggak apa-apa Kak Juwita, lanjut aja Kak. Hah? Kak Erneta. Kamu udah sarapan belum? Maaf ya diganggu pagi-pagi. Jadi nggak apa-apa Kak, lanjut aja Kak. Mungkin nanti teman-teman bakal menambahkan. Jadi kalau misalnya mau dari awal dulu, aku kalau di BI di zamanku, aku itu 2019 tesnya kan. Di zaman aku itu tesnya dibagi jadi dua jalur. Jalur yang pertama itu kampus hiring, LPDP, dan kampus hiring dan LPDP kalau aku nggak salah ya. Nah itu, terus yang kedua itu open recruitment. Aku itu open recruitment. Jadi tahapannya mungkin aja ada yang sedikit berbeda gitu. Oke, open recruitment itu mulainya dari, kalau panjang maaf ya. Pertama itu kan yang kemarin ya, tes administrasi. Oke, itu mah
udah lewat. Selamat buat teman-teman yang lulus dan sedang mempersiapkan. Terus yang kedua itu kan online assessment. Waktu zaman aku di 2019 memang kita udah ada sebagian tes yang online, sebagian tapi offline. Jadi kalau misalnya nanti ada penyesuaian, feel free banget khususnya buat teman-teman 35 karena mereka udah full online. Jadi tes online kita yang pertama itu isinya TPD, tes pengetahuan dasar sama POF. Ya kan? Nah, TPD ini sebenarnya kalau yang aku tangkap itu ya kurang lebih mirip-mirip sama TPA, sama aptitude test. Teknis banget. Kayaknya kalau aku ingat itu satu layar itu cuma satu soal dan nggak boleh turning back. Ini teknis banget ya, cuman takutnya kelewat jadi ya udah aku bilang apa yang aku ingat aja. Nggak ada turning back, jadi kayak cuman ada next kalau waktu zaman aku. Terus kalau misalnya kalau kita mau next, jadi di tes TPA itu dia ada sub-sub tesnya. Misalnya awalnya itu numerical reasoning test. Terus habis itu nanti mau geometri yang gambar gitu. Waktu kita numerical itu kita dikasih latihannya dulu sekitar beberapa menit, aku lupa apakah kita bisa menentukan next atau enggak. Pokoknya di situ kita latihan sebentar, jadi kita kebayang kira-kira nanti pola soal, bukan pola, isi soalnya itu bakal bagaimana. Begitu juga nanti misalnya di geometrinya gitu. Jadi kayak sempat latihan sebentar bahkan di hari H si tesnya. Terus logika matematikanya banyakkan ngisi kotak-kotak yang isi angka. Tapi aku udah lupa sih gimana bentuknya. Terus dikasih narasi pendek, terus narasi pendek terus kita disuruh nentuin urutan gitu. Misalnya kayak si A lebih cepat dari si B, tapi si B tidak lebih lambat daripada si C, ya gitu-gitu. Nah, itu kita disuruh ngurutin secara cepat. Terus kayaknya ada juga yang misalnya di atas itu ada A besar, A kecil, W besar, W kecil. Yang di bawah ini ada yang sama, mana yang beda, yang mana gitu. Pokoknya sebenarnya menurut aku tuh TPA itu bentuknya kan akan gitu-gitu aja ya. Walaupun memang variasi soalnya bermacam-macam, cuman mumpung ini masih seminggu kan, apalagi dimundurin, tadinya setauku 27-28 jadi 28-29 apa kalau nggak salah. Masih banyak waktu buat teman-teman latihan karena benar-benar aptitude itu praktis make perfect banget. Jadi kayak yang dibutuhkan kan ketangkasan sama ketelitian, jadi semakin banyak latihan, walaupun mungkin soalnya kita nggak tahu bentuknya kayak gimana, tapi itu perlu banget sih. Jadi kayak kita ya udah kita latihan aja terus gitu. Biasanya aku suka cari di internet karena ya fresh graduate ya nggak mau uang jajannya yang sudah semakin menipis ini untuk beli buku, jadi cari di internet kayak numerical reasoning test free online gitu. Terus ini juga jadi BI itu kan pasti kerjasama sama bekerja sama recruiter. Jadi sebenarnya pola soalnya memang tergantung recruiter banget. Tergantung sama kalian. Kalau aku nggak salah, zaman-zamannya KUU itu di 33 itu yang recruiternya tuh pakai vendor expert. Jadi terus terang beda banget sama waktu aku tes. Aku tes itu tuh namanya First Media, kalau aku nggak salah. Bener nggak sih First Media? Kalian apa? Itu kayaknya bisa dilihat deh di Infomedia. First Media, Infomedia. Kayaknya di emailnya atau di websitenya itu tuh kita bisa tahu vendornya, mungkin tersembunyi ya. Dia cuma kayak ngasih dia itu adalah vendor. Kalau aku tuh Infomedia. Infomedia itu tuh kalau nggak salah adalah bagian dari Telkom. Jadi kebetulan zaman-zaman aku fresh graduate, seperti yang aku bilang tadi, mendaftar di beberapa perusahaan. Telkom juga salah satu perusahaan yang aku daftar. Jadi kayak tesnya itu cuma beda 4 hari. Memang itulah mungkin lebihnya di fresh graduate ya. Kita mendaftar di beberapa perusahaan, jadi kita juga ikut terlatih untuk tes gitu kan. Jadi tesnya polanya mirip banget sama si Telkom. Pokoknya vendorku Infomedia. Kalau misalnya sama ya berarti mungkin probably bakal sama yang kayak gini. Terus kalau yang kedua, yang berikutnya itu kan person organization fit. Kalau itu nggak ada waktunya, benar-benar kayak tes kepribadian aja.
mencocokkan value sama BI. Jadi kayak menurutku ini jadi best version of yourself aja gitu. Jadi kayak dibilang jujur, harus jujur, tapi kan best-nya gitu ya. Maksudnya jangan bohong, karena kita kalau waktu zaman aku itu tesnya itu kan banyak, dan kedepannya itu ada banyak kita yang interaksi. Waktu aku offline sih, banyak interaksi sama even orang internal BI-nya sendiri gitu. Jadi ada wawancara dan psikolog juga sih, ada wawancara psikolog, ada FGD nanti ke depan. Itu tuh bakal kelihatan kalau misalnya kita bohong. Jadi memang harus jujur, tapi kalau aku saran sendiri jujurnya itu best version of yourself aja gitu. Yang penting itu bisa dipertanggungjawabkan. Udah, kalau yang tes online sih itu. Nggak usah dilanjut lagi, panjang. Terima kasih Kak Erin untuk sharingnya mengenai tahapan-tahapan seleksi PCPM ya kan, yang mungkin udah cukup lumayan mendetail gitu kan, dan nanti bakal makin jelasin lagi di sesi tanya jawabnya. Nah, untuk Kak Erin, Kak, ada lagi Kak yang ingin di-sharingkan kepada teman-teman? Cukup dulu kayaknya, biar gantian. Oke, terima kasih Kak Erin untuk sharing-sharingnya pada pagi hari ini. Kita bakal lanjut ya teman-teman ke pembicara selanjutnya, masih dari kakak abang PCPM angkatan 34. Nah, kali ini kita bakal mendengarkan sharing session dari Kak Juwita Sarinul. Halo Kak Juwita. Halo Kak Maria dan teman-teman Genbi semua. Teman-teman nih Kak udah nggak sabar nih mendengarkan sharing session gimana sih seleksi PCPM versinya Kak Juwita. Mungkin Kak Juwita boleh nih Kak langsung di-sharingkan mengenai pengalaman seleksi PCPM. Silakan ya Kak. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Halo, salam kenal, saya Juwita. Jadi kalau aku itu sedikit beda ya sama punya Mbak Vika sama Erin, karena aku dari awal itu PCPM 34-nya itu jalurnya kampus hiring. Jadi diawalinya itu dari wawancara kampus. Di seleksi kampus itu udah ada orang BI yang orang BI-nya itu ke kampus terus untuk nyeleksi kita. Nah setelah itu tahapnya itu kita nggak pakai TKD dan POV, tapi langsung ke FGD. Jadi fokus group discussion itu kita diundang ke Jakarta buat datang untuk jadi satu kelompok, terus nanti itu bakal ada moderator. Nah, moderatornya ini salah satu pejabat dari Bank Indonesia kantor pusat. Nah, pas FGD itu kita dikasih case. Case-nya itu tentang berhubungan dengan Bank Indonesia. Kalau nggak salah, dulu itu aku tentang perlunya data cloud di Bank Indonesia. Kayak itu. Perlunya BI itu punya data cloud sendiri yang kayak Google Cloud, kayak gitu. Nah, itu tentang kayak gitu. Pokoknya tentang Bank Indonesia banget. Terus habis itu ada yang namanya presentasi pribadi. Jadi kita dikasih kocokan beberapa tema, terus kita disuruhlah kita presentasi. Tapi mungkin di yang angkatan PCPM 36 ini nggak ada FGD ya, langsung LGD. Kalau saya nggak salah lihat itu langsung LGD itu di tahapan setelah tes ke bank sentralan dan bahasa Inggris ya. Nah, kalau yang LGD itu aku tuh tahap berikutnya setelah FGD, terus ada tes kejiwaan namanya psikometri. Itu tuh habis itu ada tes LGD, leaderless group discussion. Nah, kalau di leaderless group discussion itu kalau 2 tahun yang lalu itu tuh kita dikasih case. Nah, dibentuk satu kelompok tapi kita nggak ada yang moderator, tapi yang ngawasin itu psikolog. Jadi bedanya kalau FGD sama LGD, FGD itu yang ngawasin itu orang BI-nya, kalau LGD itu yang ngawasin psikolog. Nah, tujuannya LGD itu apa? Itu untuk ngelihat gimana sih karakter kita waktu kita diskusi dengan satu teman-teman yang lain dalam satu kelompok. Nah, itu tuh kita dikasih tema. Nah, kalau tipsnya untuk LGD ini, kita itu usahakan ngomongnya dari sudut pandang yang berbeda. Kalau misalnya ada teman yang udah ngomong duluan. Jadi misalnya kalau temennya itu ngomongnya secara umum, kita
ngomongnya bisa dari sudut HR-nya, human resource-nya, atau sudut dari ekonominya. Nah, case-nya itu tentang perusahaan biasanya. Kalau misalnya ada perubahan dalam perusahaan, kalau aku tuh waktu itu gimana sih caranya si perusahaan ini tuh supaya bisa menyelesaikan masalah IT di kantor, apa dengan beberapa faktor eksternal lainnya, terus kita disuruh nyelesain itu. Kira-kira gimana sih pandangan kita untuk menyelesaikan hal itu? Nah, itu tuh bisa dari ngerubah bentuk lokasinya atau ngerubah gimana sistem pemeriksaan IT-nya, kayak gitu-gitu sih. Itu teknis sih kalau LGD ya. Kalau yang zamanku dulu, mungkin yang PCPM 35 ada hal-hal yang baru, soalnya kan ini dilakukan online. Kalau yang waktu itu kan aku masih offline semua. Nah, terus kalau yang aku dulu itu setelah LGD itu ada yang namanya tahap leadership forum. Jadi tahap leadership forum itu yang kita presentasi di depan Dewan Gubernur dan anggota Dewan Gubernur. Terus awalnya itu kita harus beberapa hari dulu di hotel untuk mempersiapkan hal itu. Kayak gitu kalau pengalamannya di tahapan-tahapan yang PCPM 34 waktu kampus hiring. Nah, yang kalau aku baca dari pertanyaan chat teman-teman nih, apa aja sih yang tantangan yang tersulit di tes PCPM itu? Kalau menurutku semuanya sulit, karena tiap tahap itu semua orang tuh serius, dan semua orang tuh menginginkan hal yang sama, yaitu keterima menjadi pegawai Bank Indonesia kan. Jadi kalau tantangan terbesar ya, bagaimana kita bisa melewati sebaik mungkin setiap tahapan, kayak yang dibilang Mbak Vika yang tadi. Karena kita ngapain sih kita capek-capek mikir leadership forum kalau kita aja belum jalanin tahap LGD kayak gitu. Tapi kalau yang menurutku, kalau buat pengalamanku pribadi, yang paling memberatkan itu ya waktu tahap terakhir tentu aja. Soalnya orang-orangnya udah kesaring bagus-bagus banget, dan semuanya udah punya skill yang mumpuni, cuma yang kelewatan di situ tuh mana sih yang lebih doa ibu mana yang paling lebih kuat gitu untuk jadi pegawai BI kayak lewat jalur PCPM. Nah, terus apa lagi ya? Strategi untuk lulus POV TKD itu mungkin teman-teman PCPM 35 yang lebih ngerti, karena yang lebih baru, lebih fresh, dan lebih masih keinget mungkin. Tapi kalau yang setuju sih sama yang dibilang Kak Erin tadi, itu tuh coba dilihat dari vendornya aja. Itu trik cepatnya ya. Kalau vendornya itu misalnya Infomedia tadi, berarti coba aja cari TKA POV yang anak-anak Telkom, biasanya kayak gimana. Terus kemarin itu karena aku tuh fresh graduate juga, sebenarnya nggak terlalu banyak milih. Kenapa harus milih di BI, kenapa harus milih di ini. Karena yang di pikiran fresh graduate itu, yang penting coba dulu aja coba semua jenis tes, terus mana yang keterima, oh itu mungkin yang terbaik. Dan waktu itu, selain itu tuh aku juga sama kayak yang tahun ini, itu kan banyak, ada juga pembukaan tes Telkom, terus ada Pertamina. Kalau yang CPNS waktu itu aku belum buka itu, jadi BI itu lebih dulu dibandingkan CPNS. Jadi kalau untuk ditanya perbandingan lebih susah mana sih BI sama CPNS, jadi kurang ngerti. Tapi kalau menurut teman-temanku yang lain yang udah pernah mengerjakan tes BI dan CPNS, itu tuh lebih ribet BI, karena di BI nggak cuma tes tulisnya aja yang banyak, tapi juga diskusinya juga banyak, kayak LGD, leadership forum, itu tuh juga butuh banyak kemampuan untuk diskusi kayak gitu. Terus misalnya ditanya kriteria atau bakat atau kemampuan khusus gitu. Sebenarnya itu tuh poin plus. Misalnya waktu kuliah itu selain
kesibukannya apa sih selain kuliah. Nah, itu bisa dijual tuh di situ waktu wawancara psikolog atau hal-hal yang berbau dengan berbicara dengan para yang tesnya ya, asesornya. Karena berarti kita dinilai kita nggak cuma fokus ke dalam satu hal, bisa fokus ke dalam beberapa hal. Dan di Bank Indonesia itu terutama untuk PCPM itu sering banget hal itu terjadi, kayak misalnya kita ada tugas ini tapi ternyata ada tugas yang ini juga, jadi kita harus bisa dua-duanya jalan. Nah, kalau kayak gitu itu bisa kalau misalnya udah dari kuliah itu kita punya hal yang bisa dijual selain kuliah aja, itu tuh akan menjadi poin plus kalau misalnya waktu tes seleksi PCPM, karena PCPM itu juga dituntut seperti itu untuk bisa menjalankan berbagai macam hal dalam satu waktu. Gitu sih kalau sekilas info untuk tahapan PCPM dan pengalamannya. Gitu Kak Maria. Oke, terima kasih Kak Juwita atas sharing-sharing pengalamannya. Teman-teman tadi kan kita udah denger nih pengalaman dari kakak-kakak PCPM angkatan 34. Tadi ada Kak Vika Ahmad, ada Kak Erin, dan ada Kak Juwita. Nah, dengan pandangan yang berbeda-beda gitu. Kayak Kak Vika tadi harus mencobanya tunggu yang kedua kali baru masuk. Ada Kak Erin yang kayak fresh graduate sekali PCPM langsung masuk. Dan ada juga Kak Juwita yang mencobanya melalui jalur kampus hiring. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya pasti nih udah mendengarkan jalur masuk, bagaimana sih jalur masuk ke menjadi pegawai Bank Indonesia dengan pandangan yang berbeda-beda dan dengan versi yang berbeda-beda juga. Nah, untuk itu kita lanjut aja teman-teman dengan kakak abang dari PCPM angkatan 35 nih yang masih fresh banget gitu kan, kayak tadi kata kakak bahwasanya abang kakak di angkatan 35 ini tuh yang mengikuti gimana sih tes online secara seutuhnya gitu ya kan. Nah, jadi kita masuk aja ke kakak abang angkatan 35, ada Kak Alisa dan Bang Julfan. Nah, untuk Kak Alisa dan Bang Julfan nih, kita mau yang mana duluan nih teman-teman? Kayaknya masih aja ya yang milih. Nah, mungkin untuk yang pertama kita bakal dengerin sharing session dari Kak Alisa Putri. Halo Kak Alisa. Pagi. Selamat pagi Kak Alisa. Nah, Kak Alisa, ini teman-teman kita udah nggak sabar nih Kak untuk mendengarkan sharing session dari Kakak mengenai bagaimana sih Kak seleksi PCPM di angkatan 35. Nah, Kak Alisa mungkin dipersilahkan untuk sharing-sharing Kak pengalaman. Cerita in general, terus paling nanti detailnya sampai ke TPD POF ya, karena mungkin yang paling dekat itu. Sebenarnya untuk yang pertama, kenalan dulu ya. Kenalin, mungkin udah dari nama udah ketahuan. Nah, kenalkan, nama aku Alicia. Kebetulan lulus juga tahun 2020, jadi fresh graduate juga. Alhamdulillah juga rezeki untuk pertama kali nyoba BI dan lolos. Untuk masuk BI ini sebenarnya sebenarnya aku banyak membenarkan apa yang udah disampaikan sama Kak Vika, Kak Erin, sama Kak Ju ya. Untuk yang kata Kak Erin tadi, masalah vendor, itu kebetulan sama, waktu PCPM 35 kemarin, vendornya sama, dari Telkom juga. Jadi akan kemungkinan ceritaku tentang tes TPD sama POF akan sama kayak yang Kak Erin. Lalu mungkin mau ngasih tahu juga, benar yang kayak kata moderatornya tadi, bahwa emang di PCPM 35 itu tesnya untuk campus hiring dan juga open recruitment itu full online. Jadi kita nggak ada yang kayak Kak Juwita ya, udah ketemu sama orang BI, FGD, kayak gitu nggak ada. Terus aku juga sebenarnya sama kayak Kak Juwita, aku lolosnya dari campus hiring atau targeted recruitment, di mana mungkin bagi yang belum tahu, intinya BI bekerja sama beberapa universitas, jadi dia menyaring calon pegawainya dari universitas-universitas yang udah kerja sama BI. Dan kalau nggak salah,
tiap tahun mungkin aja berubah, jadi aku nggak tahu universitas apa aja yang bakal kerja sama BI. Tapi kebetulan dari kampus hiring di tengah-tengah, aku diperbolehkan, yang dari kampus hiring diperbolehkan untuk mengikuti open recruitment. Jadi aku juga ngikutin oprek. Jadi mungkin aku tahu juga masalah tes di open recruitment seperti apa. Tahapannya sebenarnya antara kampus hiring dan open recruitment itu sama, bedanya cuman di kampus hiring ada dua tahap yang ke skip, jadi jadi anak kampus hiring nggak melewati 2 tahapan pertamanya anak open recruitment, tapi hal tersebut udah diakomodir sama seleksi administrasinya si kampus hiring. Jadi misalnya jadi kan 2 tahap pertama open recruitment kan mungkin yang paling dekat kan TPD-POF tuh, terus selanjutnya tes ke bank sentralan, pengetahuan umum, sama apa satu lagi, bahasa Inggris. Nah, 2 tahap itu nggak dilakukan sama anak kampus hiring gitu, anak targeted recruitment. Tapi mereka kampus hiring itu administrasinya mungkin nanti yang masih semester 4 nih atau semester 6 mau persiapan, administrasinya akan lebih banyak. Misalnya IPK-nya harus lebih dari yang dipersyaratkan. TOEFL-nya ada minimal angka TOEFL, harus punya prestasi. Kalau dulu aku disuruhnya prestasi minimal nasional kayak gitu. Tapi tergantung nanti bakal gimana kampus hiring-nya. Nah, mungkin lebih lanjut detailnya bakal ngebahas di tes TPD sama POF. Tes TPD itu sama kayak TPA pada umumnya sebenarnya. TPA ya namanya? Iya, TPA. Isi tesnya seingat aku intinya kayak sinonim persamaan kata, antonim kayak gitu. Atau kayak yang muter-muterin gambar, terus gambar selanjutnya kayak gimana, tanda-tanda operasi matematika, silogisme, premis gitu ya, sama kayak matematika dasar tuh kalau nggak salah juga ada kayak deret-deret mungkin biasa kalau belajar TPA. Tipsnya apa? Kalau dari aku setuju sama yang kata Kak Erin, practice makes perfect. Jadi kayak belajar terus kayak aku tahu dari belajar itu kalau sebenarnya kita bakal tahu kan kalau menurut aku yang mana yang kita bisa, yang kita pede, yang mana yang kita kurang bisa menguasai. Dan kalau di situ aku sadar aku tuh kurang bisa di sinonim waktu itu. Jadi aku benar-benar nyari terus soal-soal sinonim, tahu sebenarnya ini samanya kayak apa, karena banyak kan bahasa Indonesia baku gitu. Soal dari mana, mungkin karena fresh graduate juga sama kayak Kak Jui, aku banyak, dan Kak Erin banyak nyari dari online, tentunya Google. Itu kalau dicari banyak banget sebenarnya contoh-contoh. Aku nggak peduli dia bentuk sinonim, bentuk tes seperti apa, yang penting kalau dia sinonim aku bakal belajar gitu. Terus mungkin kalau misalnya mau tahu info-info dulu, kalau mau sharing ya cerita, aku ikutan grup Telegram recruitment. Mungkin ada yang udah masuk juga atau ada yang tahu. Itu ada grup Telegram recruitment BI. Itu isinya kayak semua orang yang masuk BI kayak masuk di sana. Terus bisa cari ya juga di Telegram. Itu tuh banyak yang suka sharing-sharing tentang soal-soal. Dulu aku banyak dapat soal dari sana. Gitu. Terus ya TPD overall gitu. Kalau nggak salah waktunya dibatasin waktu, jadi tapi aku kurang ingat ya, maksudnya apakah kayak yang kata Kak Erin nggak bisa di turning back atau gimana, tapi yang aku ingat adalah kita dibatasin waktu, misalnya tahap pertama itu 7 menit, nah selama 7 menit itu misalnya harus ngerjain 20 soal, ya selama waktu belum habis kamu bisa balik, seingat aku dulu, nah tapi nggak tahu nih apakah nanti bisa berubah atau gimana. Pokoknya pasti ada yang pasti dikasih tahu kok di awalnya ini bisa balik atau enggak, pokoknya perhatiin aja. Terus yang masalah POF itu benar juga yang kata kakak-kakak sebelumnya, di mana POF itu intinya menyamakan apakah values yang ada di diri kamu sesuai dengan values BI. Di mana values BI ada 5 itu ya, pokoknya lihat di website, sekalian lihat di website BI kan buat belajar. Itu pokoknya ya benar jadi best version of yourself, pokoknya jujur aja, karena menurut aku kejujuran itu hal utama, karena misalnya senengnya nih, alhamdulillahnya rezekinya lolos, dan nanti di tahap-tahap selanjutnya ada tes psikologi, ada tes wawancara, itu tuh bakal ketahuan apakah kita bohong atau enggak di tahap-tahap sebelumnya gitu. Intinya itu sih, pokoknya perbanyak belajar dan oke, mungkin itu dulu kali ya. Mungkin nanti tes-tes selanjutnya nanti kita dengerin Kang Zulpan dulu. Gitu. Oke, terima kasih Kak Alisa untuk sharing session-nya. Nah,
yang udah men-sharingkan mengenai bagaimana sih seleksi PCPM di angkatan 35 gitu ya kan Kak. Nah, untuk teman-teman nih yang masih ada pertanyaan lagi gitu kan, yang masih penasaran mengenai tahap ini gimana sih atau gimana mengenai seleksi PCPM ini, teman-teman boleh di drop pertanyaannya di kolom chat Zoom, karena setelah nanti semua pembicara memaparkan sharing-sharingnya, kita bakal masuk ke tahap Q&A. Nah, di mana pertanyaan teman-teman bakal dijawab oleh abang kakak narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, sekali lagi terima kasih ya Kak Alisa untuk sharing sessionnya pada pagi hari ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut nih ke narasumber selanjutnya. Itu ada dari Bang Zulfan Rizky dari PCPM Angkatan 35. Halo Bang Zulfan. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Oke, sudah terdengar. Teman-teman, ya. Dengarkan sharing Bang. Nah, pada Bang Zulfan, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Pada dasarnya sih tadi sudah lengkap sekali ya dijelaskan oleh kakak-kakak dan Alisa semua gitu terkait dengan proses tahapannya. Tapi sebelumnya mungkin perkenalkan juga ya, saya Zulfan gitu. Di sini saya PCPM 35 bersama Alisa. Bisa dibilang kami ini angkatan COVID sih gitu, atau angkatan online gitu ya. Karena kita hampir seluruh rangkaian tes itu online gitu. Berbeda mungkin dengan kakak-kakak yang 34 tadi, tesnya bisa bertemu langsung gitu ya, ada interaksi langsung gitu. Nah, tapi kalau kami itu mayoritas semuanya dilakukan secara online gitu, kecuali tes seperti kesehatan dan psikiatri yang itu memang tidak memungkinkan dilakukan secara online gitu. Untuk saya sendiri, saya sama seperti Alisa, saya melalui jalur kampus hiring gitu ya, yang memang kalau untuk kampus hiring ini ada tesnya jadi lebih sedikit gitu. Tadi disebutkan bahwa saya nggak ada tes POF, lalu ada TPD dan kebank sentralan dan juga bahasa Inggris. Karena kalau di CH itu sudah salah satu persyaratannya itu mewajibkan adanya melampirkan sertifikat TOEFL gitu. Lalu mungkin saya tadi udah dibahas ya terkait dengan POF, lalu TPD gitu. Saya mungkin mau memperdalam dari sisi tes kesehatan, psikiatri, dan psikotes gitu ya. Untuk yang pertama dari sisi psikotes ya, sebenarnya tadi benar sekali yang dikatakan oleh teman-teman sebelumnya. Be yourself sih, karena kalau tes psikotes di zaman saya itu ada 3 tes. Yang pertama itu kita mengerjakan ada suatu beberapa pernyataan, lalu kita mengurutkan mana yang paling menggambarkan kita dan mana yang paling tidak menggambarkan dari kita. Nah, dari assessment yang dilakukan tersebut, selanjutnya itu ada tes LGD gitu. Dan setelah LGD dilanjutkan dengan wawancara bersama psikolog gitu. Jadi penting sekali ketika nanti teman-teman mengikuti tes tahapan psikotes ini menjawab jujur gitu, karena kalau kalian tidak jujur atau tidak konsisten ya nanti jawaban dari kalian nggak sesuai gitu. Misalnya di jawaban assessment awal kalian menjawab saya orang yang aktif, saya orang yang suka terbuka, tapi ketika kalian di LGD dan di wawancara ternyata perilaku kalian menunjukkan perilaku yang tertutup gitu. Jadi memang penting sekali untuk be yourself gitu. Lalu selanjutnya juga kalau untuk sumber belajar ya, tadi benar sekali teman-teman, kalau untuk sumber belajar sekarang sangat mudah gitu, mau belajar dari mana aja, apalagi akses internet gampang gitu. Saya dulu belajarnya dari banyak sih, dari media sosial sih, terutama dari IG gitu saya belajar. Sekarang itu IG nggak usah scroll temen aja gitu ya, ngelihat-lihat story teman gitu, tapi kalian juga bisa media sosial itu dimanfaatkan untuk kalian cari ilmu gitu. Sekarang banyak gitu untuk TPD gitu-gitu, kalian buka aja misalnya Infolocker, atau saya waktu itu cari CPNS Locker gitu-gitu. Di situ mereka juga meng-post contoh soal-soal yang keluar gitu kan, soal-soalnya nggak jauh berbeda ya, misalnya tadi sinonim, gambar yang diputar, lalu aritmatika, deret angka, itu ya itu melatih gitu, karena pada dasarnya memang semua itu perlu dilatih gitu. Nggak, saya rasa sih kalau baru pertama ya mungkin agak susah gitu, tapi kalau kalian sudah terlatih dan makin biasa gitu. Kalau mau jauh lebih dalam lagi bisa juga buka di YouTube gitu. Kalau misalnya di YouTube kita bisa dapat jawaban juga. Biasanya kan ada penjelasannya juga gitu. Atau kalau mau lebih niat lagi, banyak sih saya lihat sekarang beberapa platform yang menyediakan untuk tes psikotes secara online gitu, yang jadi kayak memang perlu diasah gitu.
Lalu selanjutnya untuk tes kesehatan gitu ya. Kalau untuk tes kesehatan itu pada dasarnya ada beberapa tes sih yang dilakukan ya. Kalau saya tidak salah, seingat saya ada tes yang biasa, tes darah ya, lalu tes urin, lalu masuk juga kita ke ronsen paru-paru, cek mata dan buta warna gitu ya. Kebetulan saya minus sih, so far saya minus di 2,5 dan alhamdulillah aman-aman aja gitu ya sejauh ini. Lalu juga ada tes jantung, tes fisik. Cuma untuk pemeriksaan gigi ketika kemarin kan memang kami pada masa puncaknya pandemi COVID ya. Jadi kemarin waktu saya tes kebetulan di Jakarta untuk tes giginya kemarin kami tidak diperiksa sih untuk tes gigi, pemeriksaan giginya. Lalu juga sih sebenarnya kalau untuk tes kesehatan ini saya melihat yang penting mungkin kita nggak ada penyakit yang terlalu berat gitu ya. So far sih yang penting aman gitu. Pola hidup yang sehat sebelum melakukan tes itu juga menjadi sesuatu yang penting. Lalu kalau untuk selanjutnya dari sisi ini, satu yang terlewat untuk tahap kampus hiring, setelah selesai wawancara akhir, itu ada satu tahap namanya internship. Yang mana di tahap ini tuh kita diberikan kesempatan untuk magang selama kurang lebih 3 bulan untuk kita lebih mengetahui bagaimana budaya kerja dan dari masing-masing satuan kerja gitu sendiri. Sebelum akhirnya nanti kita masuk kepada tahap pendidikan. Jadi itu sih yang membedakan dari sisi antara CH dan juga open recruitment itu sendiri. Lalu untuk tadi ya terkait dengan skill sedikit menyinggung gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman saya gitu. Skill khusus sih kalau misalnya ada itu jauh lebih baik gitu. Karena apalagi yang mendukung BI itu sendiri gitu. Karena tadi terkait dengan bahasa Inggris ya, kalau memang kita nggak tahu ya ketika kita diwawancara itu kita diwawancara oleh siapa gitu. Bisa aja yang wawancara kita itu kantor perwakilan Bank Indonesia yang ada di luar negeri gitu. Yang bisa aja dia tiba-tiba ngetes kita buat interviewnya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ya nggak ada salahnya untuk kita juga mempersiapkan hal tersebut gitu. Kemarin sih salah satu yang wawancara akhir saya itu dari kantor perwakilan BI Singapura gitu. Tapi dia juga kayak minta pakai bahasa Inggris tapi kayak di awal aja gitu. Jadi kayak so far yang nggak apa-apa juga dipersiapkan kalau seandainya diminta dalam bahasa Inggris itu sendiri. Lalu selanjutnya mungkin dari sisi ini sih, dari wawancara akhir ini kalau saya melihat ya sebenarnya ini pertanyaannya lebih ke teknis gitu ya. Kalau diwawancara sama psikolog itu mungkin seputar kepribadian kita, seputar apa yang kita lakuin. Tapi kalau dari sisi wawancara akhir ini kita benar-benar sifatnya teknis. Jadi kita harus memperdalam pengetahuan kita terkait dengan Bank Indonesia. Even kita bukan anak ekonomi, menurut saya sangat penting sekali mengetahui tentang Bank Indonesia, baik dari sisi kebijakannya ataupun apanya gitu. Itu dapat bisa kita akses di mana saja, di medsos juga, BI juga selalu update terkait dengan kebijakannya maupun dari websitenya. Jadi sebenarnya memang perlu sekali untuk banyak membaca dan mengetahui gitu terkait dengan Bank Indonesia walaupun kita bukan dari rumpun ekonomi atau manajemen bahkan rumpun lainnya gitu. Itu sih mungkin dari saya cukup sekian dulu, mungkin nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawabnya. Oke, terima kasih Bang Zulfan untuk sharing sessionnya. Terima kasih Bang udah men-sharingkan gimana seleksi Bank Indonesia angkatan COVID gitu ya kan, tadi kata Bang Zulfan gitu, yang mana seleksinya semua dilakukan secara online. Nah, jadi untuk teman-teman peserta nih udah mulai ada lah ya gambaran kira-kira gimana sih nanti untuk seleksi online-nya gitu kan, gimana sih tahapannya. Nah, sekali lagi Maria ingatkan untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh drop pertanyaannya di kolom chat Zoom. Nah, kita lanjut nih teman-teman, sebelum kita ke sesi Q&A gitu kan, kita bakal dengerin juga nih sharing session dari pemateri tambahan gitu kan, yaitu oleh Kak Uswatun Hasana atau yang akrab nih disapa dengan Kak Uun gitu kan. Nah, Kak Uun ini adalah dari PCPM angkatan 33. Nah, Kak Uun yang sering nih teman-teman yang nyapa-nyapa anak-anak Genbi dan juga yang udah sering juga jadi narasumber di live IG Genbi ataupun live IG di Instagram Bank
Indonesia KPW Sumur. Nah, halo Kak Uun. Ya, halo Maria. Teman-teman peserta dan teman-teman game ini udah nggak sabar nih Kak Uun dengerin gimana sih sharing session dari Kak Uun gitu kan, seleksi PCPM angkatan 33 gitu kan. Ya, sebelumnya terima kasih ya waktunya, juga saya ucapkan terima kasih nih kepada teman-teman 34 sama 35 yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan ya. Jadi memang kita tuh mungkin sekedar info juga buat teman-teman yang siap masuk BI itu harus siap investasi waktunya ke BI itu jauh lebih besar ya. Jadi misal di weekend pun nih kadang-kadang teman-teman pun kerja sampai malam, weekday pun kerja. Jadi mungkin kita jangan hanya melihat sisi wah ini kayaknya enak aja nih teman-teman BI, cuman ada suka dukanya ya. Cuman tadi kan ada yang disebutkan juga masalah penghasilannya gimana. Cuman ya kayaknya kalau penghasilan insya Allah cukup lah ya. Nah, mungkin sedikit kalau dari saya mungkin udah pada expired ya. Jadi saya tuh angkatan 33, mungkin tesnya itu di tahun 2019. 2018, Mak. Nah, mungkin kalau dari saya nggak terlalu banyak teknis. Teman-teman tadi sudah banyak sharing. Mungkin saya lebih kepada ini apa di luar teknis ya. Jadi kayak mungkin secara general. Nah, banyak tuh yang nanyain masalah timeline-nya seperti apa. Nah, timeline ini sebenarnya nah, kalau kita lihat nih, kalau teman-teman mempersiapkan, kalian harus lihat timeline secara utuh. Ini pertama, strategi pertama nih. Jadi kalau saya nanti mungkin akan sharing sedikit aja untuk tips-tips umum ya teman-teman. Jadi BI itu setahu saya dia selalu pasti bekerja sama dengan pihak ketiga. Dan kita itu pasti kita login ke salah satu portal. Nah salah satu portal ini itu pasti dia akan menginformasikan timeline umum secara menyeluruh ya, baik dari, saya nggak tahu kalau di angkatan saya waktu tes itu ada, mulai dari tes awal itu sampai tes akhir. Ya, jadi kita sebenarnya bisa melihat nih pattern-nya kayak gimana, persiapan waktunya. Nah, dari ini sebenarnya teman-teman udah bisa bikin strategi nih. Nah, yang perlu teman-teman ketahui nih, kalau teman-teman memang berniat tes, karena nggak bisa main-main, benar-benar harus dipersiapkan. Karena pengalaman di angkatan saya itu yang tes masuk BI, kami dulu diinformasikan ya, 141.000 yang submit berkas ya. Dan yang diterima dari 141.000 itu cuma 150 orang. Nah, jadi kurang lebih nih teman-teman 1:1000 nih. Nah, jadi kalau mau dibilang kita mengandalkan keberuntungan, mungkin ada teman-teman yang beruntung. Kayak mungkin saya ini kayaknya jalur doa ibu nih. Nah, jadi kalau menurut saya ya kemampuan teknis penting, tapi teman-teman juga harus banyak minta doa ke orang tua ya, khususnya ibu, perbanyak sedekah. Jadi kalau menurut saya itu adalah salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan untuk memperlancar tes. Nah, jadi mungkin nih saatnya juga teman-teman banyakin sedekah nih. Ini kan buat memperlancar nanti teman-teman di tes-tes yang akan teman-teman lewati. Nah, sementara kalau untuk persiapan teknis sebenarnya standar ya. Jadi banyak latihan kayak gitu ya. Kalau TPA itu menurut aku hampir di semua, nggak hanya di BI ya, mau kalian masuk Pertamina, mau cobain Astra, ataupun perusahaan-perusahaan besar lainnya yang udah punya nama, itu pasti ada TPA-nya, dan kurang lebih TPA-nya itu sama. Dan jenis TPA bahkan CPNS, mungkin ada teman-teman yang udah mulai akan persiapan CPNS. Jadi sebenarnya kalian persiapkan dengan baik. Misalnya ketika kalian diterima BI ataupun tidak diterima BI, ya alhamdulillah, berarti jalan kalian bukan di BI seperti itu. Nggak keterima di BI, mungkin pintu lainnya yang terbuka buat yang lain. Jadi seperti itu. Jadi kita jangan tertutup bahwa saya hanya mau masuk BI kayak gitu. Pokoknya kalau saya sih pribadi prinsip coba dulu yang ada di depan mata, seiring kita terus memperbaiki stepping stone-nya. Jadi kalau menurut aku fresh graduate itu gimana ya, kalau saya pribadi ya, ini belum tentu bisa berlaku buat teman-teman. Jadi kalau saya pribadi, saya itu join di BI setelah 4 tahun bekerja dulu. Jadi saya udah 2 tahun dulu kerja di 2 tempat sebelumnya, sebelum saya akhirnya ke BI ini. Jadi sama seperti mungkin tadi Vika, saya masuk BI berawal dari kegagalan. Nah, jadi 2 kali tes baru tembus tuh. Tapi 2 tahun pertama saya dulu kerja di Ruang Guru, 2 tahun berikutnya saya kerja di perusahaan corporate swasta, Lintas Arta, baru akhirnya saya join ke BI gitu. Jadi ya
jalan teman-teman berbeda gitu. Maksudnya ketika kita gagal di satu, tetap terus lakukan yang terbaik, tetap persiapkan yang terbaik, seperti itu ya. Nah, kayak tadi tuh TPA, kalau menurut aku ya memang benar, harus banyak latihan, karena patternnya sama. Patternnya sama, dan itu hampir di semua tes masuk kerja itu hampir sama seperti itu. Pattern, Pauli test gitu ya. Itu tes-tes umum yang sekarang ibaratnya udah wajib dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ya, apalagi corporate besar ya. Kemudian tes berikutnya adalah kalau kayak ke bank sentralan. Nah, kalau kayak ke bank sentralan ya karena kita semuanya, kami pun awal-awal masuk pun nggak familiar ya sama BI-nya. Jadi teman-teman harus buka, mau nggak mau bongkar websitenya. Di semua, harusnya ya sebagian besar pertanyaannya itu berasal dari situ. Kemudian isu-isu strategis yang saat ini nih terkini, itu dipelajari kayak gitu. Nah, dan kalau bisa memang itu dicicil karena kan dia banyak ya, dan tahapannya kalau teman-teman lihat itu adalah panjang, sangat panjang. Jadi kalau saran dari saya adalah kita niatkan bahwa kita lulus sampai akhir. Kalau kita lulus sampai akhir berarti kita persiapannya bukan H-1 besok mau tes, tapi mulai dari sekarang kita udah persiapan nih, oh besok mau tes nih, kayak gitu. Berarti kita udah mulai persiapan. Misal tes bahasa Inggrisnya kalau zaman saya dulu benar-benar sama kayak tes TOEFL ya. Jadi kalau teman-teman yang udah pernah tes TOEFL, gambarannya seperti itu. Di zaman saya ya, saya nggak tahu nih, kan dia terus berganti, tapi kalau menurut saya patternnya, gambaran umumnya itu hampir-hampir sama. Misal habis itu masuk lagi ke tahap ada psikiatri, kalau yang kayak gitu kan dia sebenarnya basic ke kepribadian kita ya. Cuman ya kepribadian ini sebenarnya gimana ya? Ini karena kan sebenarnya penilaian sebentar itu nggak bisa seplek itu bisa menangkap karakter teman-teman. Jadi tetap kalian pelajari sebenarnya budaya BI itu seperti apa. Orang seperti apa yang diinginkan oleh BI. Itu sebenarnya walaupun kalian bukan faking kalau menurut aku, tapi nanti kita punya caranya sih menurut aku, karena kan akan ada nanti wawancara. Nah, di situ kalian nanti bisa kira-kira kalian masuk seperti apa nih yang kira-kira bisa match dengan fit organisasi nilai-nilai budaya yang dianut BI. Nah, itu kalau kalian sendiri nggak tahu budaya yang dipengenkan oleh misalnya sekelas pemerintahan, nilai-nilai budaya apa yang mereka ini ya, itu berarti kalian teman-teman tetap harus persiapkan dan pelajari. Nah, kemudian tadi yang mungkin yang belum banyak disinggung mungkin terkait wawancara ya. Mungkin saya sedikit berbagi terkait dengan wawancara. Untuk wawancara sendiri itu berarti kan sebenarnya pengetahuan teman-teman nih matters ya, pengetahuan umum khususnya terkait dengan BI, apalagi ya dengan ke bank sentralan itu kalau bisa memang dipersiapkan. Namun lebih dari itu, kalau teman-teman udah punya pengalaman sebenarnya itu akan lebih baik lagi. Jadi ketika nanti teman-teman bercerita itu pasti akan mengalir ketika kalian udah punya pengalaman. Misal contohnya, pasti nanti hal-hal yang nggak jauh-jauh ditanyain sebenarnya kelemahan kamu apa, kekuatan kamu apa, kenapa kami harus memilih kamu dibandingkan peserta lainnya. Ini biasanya akan selalu menjadi poin-poin kunci pertanyaan di wawancara ini. Nah, jadi ini kalau dari saya pribadi nih, ini jangan kalian lewatkan nih. Jangan sampai kalian bercerita, tapi kalian sendiri tidak antusias menjual diri kalian ke pewawancara, karena kembali lagi pewawancara ini tidak tahu siapa kalian. Jadi momen wawancara ini adalah momentum kalian menjual diri kalian, menjual dalam arti yang positif ya, bukan berbohong, tapi kalian menceritakan sisi-sisi positif yang sekiranya bisa menjadi poin plus. Karena kenapa? Wawancaranya kalau menurut aku di sesi wawancara ini semua yang keterima dan yang tersaring itu udah bagus banget. Tapi kalau zaman saya pun kayaknya wawancara itu masih sekitar 500 orang. Jadi kalian masih harus menyisihkan sepertiga lagi. Nah, disinilah gimana cara kalian meyakinkan bahwa ya ini udah momen like dislike kalau menurut saya ya, karena ini momen ya yang mana yang, karena kalau dari segi kapasitas dan kompetensi kalian semua udah melewati tahapan, dan menurut saya itu udah semua pasti udah lulus, karena tinggal momen like dislike, gimana kalian mengimpress pewawancara. Nah, di sini momentumnya nih. Jadi hal-hal seperti kayak kalian mengatakan, oke, saya orangnya aktif. Kalian cuma bilang sebatas oke, terus so what gitu. Nah, hal yang lebih penting lagi adalah gini. Kalau dari saya misalnya, oke, saya orangnya aktif, tapi kalian berikan bukti real keaktifan apa yang sudah kalian lakukan sejauh ini, tapi memberikan impact ataupun apa ya, misalnya kalian aktif di organisasi kan, misalnya
kok waktu saya di organisasi Genbi, saya aktif sebagai misalnya sebagai ketua bidang ini, saya membuat program ini, hasilnya ini kepada masyarakat. Nah, lebih kayak seperti itu gitu. Jadi kan tergambar bahwa kontribusi real apa yang kalian bikin nih. Dibandingkan kalian cuma bikin saya orangnya jujur kayak gitu. Jadi kalau bisa disampaikan sesuatu yang bisa apa ya, bisa ini ya, bisa dimengerti dan kelihatan nih hasil realnya. Mungkin seperti itu nih untuk bagian wawancara, dan banyak hal lain lagi ya. Dan hal-hal ini memang kembali lagi harus dipersiapkan nih. Jadi kalau saya ini tips wawancara nih, kalian benar-benar persiapkan dulu. Kalian bikin list kalian kira-kira potensi, kekuatan yang bisa kalian jual. Jadi nanti ketika ditanya kalian udah nggak mikir, udah tinggal ting, oh ini yang bisa saya sebutkan jadi contoh. Jadi kalau bisa terselip dari setiap poin itu kekuatan yang real ya. Jadi bisa dilihat. Jadi jangan cuma bisa disebut, oke saya orangnya jujur, terus jujur orang semua pun bilang jujur ya kan. Nah, mungkin itu aja. Nah, sama yang paling ini juga tuh masalah kesehatan. Tes kesehatan ini kalau saya bilang tricky ya, karena kita sebenarnya nggak ngelakuin apa-apa. Kita cuma sekedar tes, ngikutin semua rangkaian tes, tapi yang paling penting apa? Jadi kalau mulai dari sekarang nih, teman-teman berniat lulus sampai akhir, mulai sekarang udah mulai hidup sehat. Nah, hidup sehat dulu nih, mulai dari sekarang. Karena kan kita nggak tahu ya, proses di dalam tubuh ini prosesnya berapa lama buat menghilangkan racun itu. Nah, dari sekarang kita udah mulai harus hidup sehat. Jadi nanti pas tes kesehatan, kalau nilai kita lebih bagus kan, dari segi kesehatan ya mudah-mudahan kita lah yang terpilih. Nah, mungkin dari saya seperti itu ya. Selebihnya banyak minta doa orang tua, perbanyak sedekah, minta doa sama teman-teman ya. Kalau memang rezeki nggak kemana. Kalau memang lulusnya di BI, alhamdulillah. Nggak lulus di BI pun alhamdulillah. Karena kerja itu nggak hanya di BI ya. Kerja nggak hanya di BI, dan banyak peluang kerja yang lain yang mungkin juga secara penghasilan, kalau mau nyari penghasilan di luar lebih banyak seperti itu. Tapi kalau mau berkontribusi untuk negara, mungkin BI salah satu lembaga yang pas gitu ya kan. Nah, mungkin dari saya itu aja Maria, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Uun untuk sharing sessionnya. Nah, tadi teman-teman Kak Uun udah menjelaskan mengenai tahap-tahap wawancara gitu kan. Gimana sih wawancara dalam seleksi PCPM, dan juga apa sih yang harus kita persiapkan dalam proses wawancara tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita bakal lanjut ke sesi Q&A nih teman-teman. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi teman-teman udah tanyakan di kolom chat Zoom, kita bakal tanyakan nih ke narasumber kita, dan akan dijawab langsung oleh kakak abang narasumber kita pada pagi hari. Nah, oke. Untuk sesi Q&A kita mulai aja ke pertanyaan yang pertama. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ada dari Iza Amalia dari Malang. Izin bertanya Kak, kalau tes TKD dan POF dilakukan secara online, apa saja hal yang harus kita persiapkan dan perhatikan agar bisa berjalan lancar? Gimana sih Kak cara agar kita tidak mudah grogi saat hari H pelaksanaan tes di tahap demi tahap? Terus dalam mempersiapkan tes BI, apa ada bimbel tertentu yang mengadakan tryout yang mungkin pernah kakak ikuti? Nah, untuk pertanyaan pertama, untuk kakak abang pembicara nih, mari persilahkan siapa duluan yang menjawab pertanyaan pertama. Mayang izin mungkin nanti digilir aja langsung ditunjuk Mayang untuk yang jawab. Nah, teman-teman kakak-kakaknya juga pun bingung siapa yang jawab. Berarti langsung Maria tunjuk aja ya, Kak Abang, untuk pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab oleh Kakak Abang PCPM 35 gitu kan, yang masih fresh-freshnya nih menghadapi tes TKD dan POF, apalagi dilakukan secara online. Mungkin boleh dari Bang Zulpan dulu nih. Halo Bang Zulpan. Ya, halo. Bang Zulpan, boleh nih dijawab pertanyaan pertama Maria ya Bang. Izin bertanya, kalau tes TKD dan POF dilakukan secara online, apa saja hal yang harus kita persiapkan dan perhatikan agar bisa berjalan lancar? Gimana sih cara kita agar tidak mudah grogi pada saat hari pelaksanaan tes di tahap demi tahap?
Terus dalam mempersiapkan tes BI, apakah ada bimbel-bimbel tertentu yang adakan tryout dan mungkin pernah kakak ikut? Persilahkan Bang Zulfan. Iya, baik, terima kasih. Yang pertama ya, terkait dengan tes online gitu ya. Yang pertama pasti tentunya spesifikasi dari laptop gitu. Jadi ketika kita tes secara online ini, nanti kita di-emailkan juga terkait hal-hal yang perlu disiapkan, terkhusus dengan perangkat hardware yang kita miliki. Kalau di zaman saya itu ada seperti misalnya RAM-nya minimal 4 GB, lalu misalnya OS-nya Windows atau Linux versi terbaru, lalu juga dilengkapi dengan webcam, audio atau mikrofon. Yang sebenarnya itu hal yang sangat sangat teknis tapi sangat perlu gitu dipersiapkan oleh teman-teman. Makanya dari beberapa tes itu biasanya ada seperti uji cobanya. Biasanya di H-1 sebelum tes itu kita diminta untuk uji coba dahulu gitu untuk masuk ke dalam website tersebut. Jadi kayak nggak di hari H langsung, karena untuk menghindari atau mitigasi risiko adanya kegagalan untuk masuk ke dalam website tersebut. Lalu yang kedua juga dari sisi jaringan nih, karena kita kadang nggak bisa kontrol ya, jaringan biasa aman-aman aja, tahu-tahu hari itu jaringannya nggak bagus gitu. Jadi perlu sekali cari alternatif jaringan lainnya gitu, nggak cuma satu gitu. Kalaupun misalnya bermasalah banget, dan yang terpenting juga untuk kalau bisa hindari ketika tes itu menggunakan handphone ya. Karena biasanya ada juga yang tidak bisa ditangkap gitu ketika menggunakan handphone, jadi sebaiknya itu menggunakan laptop. Lalu selanjutnya untuk dari sisi bimbel ya, saya sebenarnya nggak ada sih bimbel-bimbel yang ngajarin terkait dengan tips-tips masuk BI gitu. Kayaknya saya belum pernah menemukan gitu ya. Jadi kayak murni latihan sendiri gitu. Yang terpenting sih saya, kalau teman-teman banyak baca gitu, banyak baca-baca terkait dengan BI dari website itu sudah sangat lengkap gitu. Kalau kalian semua bisa membedah website itu baik dari sisi profil, organisasi sampai laporan-laporannya, itu sudah sangat menjadi pedoman kalian ketika mengikuti tes itu sendiri. Lalu untuk ketika grogi ya, pasti pada dasarnya semua orang ketika belum terbiasa akan mengalami hal yang sama gitu ya, terkait dengan grogi tersebut. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kalian latihan gitu. Saya banyak cerita juga dari teman-teman saya untuk membuat biar gak grogi itu banyak gitu caranya gitu. Tapi yang saya lihat bahwasanya memang perlu latihan. Latihannya seperti apa? Nggak salah kok kalian ngomong di depan kaca buat latihan. Misalnya kayak saya tuh paling nggak bisa ngomong di depan orang gitu ya. Ya banyak latihannya di kamar depan kaca ataupun apa gitu. Terus kayak kalau saya itu ketika berbicara saya suka buat poin dulu gitu. Jadi kayak saya nggak akan kehabisan kata ketika saya berbicara. Saya buat saya mau ngomong ini ya, seperti mind mapping lah bahasanya ya. Jadi kayak ketika kita berbicara kita sudah ada strukturnya apa yang akan kita bicarakan. Jadi itu sih untuk meminimalisir grogi. Terus juga kalau ngomong mungkin jangan terlalu cepat banget gitu. Kadang kalau terlalu cepat banget sampai bingung gitu apa yang diomongin gitu sih. Jadi kayak dan ya mencoba nyaman gitu di lingkungan atau di kondisi tersebut sehingga bisa mengalir jalan terus gitu, nggak ada hambatan. Kalau saya sih itu, mungkin dari Alisa bisa menambahkan lagi. Mungkin nambahin dikit ya, masalah buat persiapan tes TPD sama POF. Itu sebenarnya yang paling utama adalah persiapannya belajar banyak-banyak, cari soal banyak-banyak dari manapun. Dulu mungkin masih ada ya beberapa blog orang yang kayak cerita rekrutmen BI gimana. Mungkin masih ada, bisa dicari. Biasanya caraku adalah ngelis orang-orang cerita itu gimana, dan biasanya mereka juga nyantumin ada tes apa aja sih yang pernah mereka alamin. Nah, itu aku list di satu Word misalnya. Nah, nanti dicari tuh misalnya, ternyata dulu di BI PCPM 33 ada tes tentang sinonim. Ya udah tulis sinonim, cari soal-soal sinonim gitu kan. Nah, pokoknya aku mengulur kayak gitu, aku cari materi, aku cari dulu apa aja jenis soalnya dari blog-blog orang, terus coba cari kakak-kakak tingkat yang mungkin pernah masuk BI yang bisa ditanya langsung kan, yang siapa tuh masih ingat kan kemarin soal-soalnya apa. Terus dulu tuh bener-bener jujur aku terbantu banget sama adanya Telegram itu ya. Mungkin ini bukan promosi atau gimana nyuruh kalian download Telegram, enggak juga, cuman kayak
salah satu media belajarku kemarin yang lumayan berfungsi dan berguna dan bisa digunakan gratis gitu, itu Telegram. Jadi kayak nyari-nyari grup-grup yang kayak lagi buka rekrutmen, misalnya waktu itu rekrutmen apa yang waktu itu lagi Mandiri atau segala macam. Nah, biasa mereka kayak suka sharing-sharing soal-soal psikologi yang TPA. Nah, terus aku download aja, aku pelajarin sendiri kayak gitu. Jadi kayak aku iseng masuk grup-grup tapi kayak cuman ngambil contoh-contoh soalnya aja tuh biar aku perbanyak belajar juga gitu. Kalau misalnya masalah buku-buku buat tes TPA IQ itu tuh banyak banget. Jadi kayak bisa juga belajar dari buku-buku itu. Terus yang persiapan utamanya sebelum adalah makan, karena persiapan diri sendiri kayak makan siap lahir batin dan dengan lingkungan yang nyaman sesuai kata Zulfan tadi itu bener banget. Jadi kayak nggak ada gangguan, itu bener. Dan jaringan ya, karena kemungkinan pasti online juga kan ngikut Kak, karena masih kondisinya yang kurang memungkinkan, bakal online, itu jaringan adalah utama. Siapin, walaupun ya Kak, aku juga menyarankan jangan pakai HP ngerjainnya, tapi HP digunakan buat jaga-jaga kalau misalnya pakai WiFi, tethering jadi gitu kan, bisa pakai tethering gitu. Terus yang pertanyaan kedua, masalah yang biar nggak grogi, sebenarnya kalau dari aku tips gak grogiku adalah persiapan yang maksimal ya. Kalau aku merasa aku udah persiapan, biasanya aku akan rasa grogiku akan lumayan berkurang, tapi kayak nggak sepenuhnya jadi pede banget, nggak juga, tapi setidaknya aku udah tahu, oh nanti bakal kayak gini, jadi aku udah tahu sih nanti bakal kayak gini, aku udah siap kok kayak gini. Nah, jadi itu lebih, menurutku akan lebih memudahkan kayak gitu. Apalagi kayak grogi itu yang paling bener-bener, aku pribadi bener-bener ngerasa grogi, apalagi waktu wawancara akhir, wawancara psikologi, itu karena kita akan berhadapan langsung dengan orang gitu kan. Nah, itu usahakan membuat list pertanyaan, kayak kata Zulfan tadi, bikin list pertanyaan. Jadi kayak kalau misalnya nanti pertanyaan ini akan muncul, kamu kayak nggak harus mikir lama lagi, kamu nggak harus grogi mikir kayak gitu nggak harus. Jadi kayak udah tahu. Terus untuk bimbel sama kayak Zulfan, kayaknya sampai sekarang aku masih belum nemu bimbel yang khusus buat rekrutmen BI ya paling. Jadi kayak materi-materi masih diperoleh mandiri, nyari sendiri. Mungkin aku juga ada kakak yang pernah masuk BI, aku tanyain, benar-benar aku wawancara juga mereka gimana masuknya dan segala macam. Pokoknya semangat, pasti bisa. Gitu kalau dulu. Oke, terima kasih buat Bang Zulfan dan Kak Alisa atas jawabannya yang telah menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, mungkin untuk teman-teman nih udah lebih paham lagi nih Kak mengenai bagaimana sih seleksi POF dan seleksi TKD tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua ini langsung ditujukan untuk Kak Erin, gitu kan? Halo Kak Erin. Halo. Nah, ini pertanyaan kedua, Kak. Kita ada pertanyaan. Assalamualaikum, Kak. Saya Dia Anissa dari Genbi Unimed. Mau bertanya dong, Kak, ke Kak Erin. Sebagai seorang fresh graduate, kira-kira apa yang Kakak paling harus prepare di awal supaya jadi tolak ukur penilaian paling tinggi buat keterima di BI? Atau ada penilaian dari sisi lain gitu, Kak? Terima kasih, Kak. Emang cita-citaku dari awal tuh pengennya penempatannya di DSDM ya, tapi sekarang sebenarnya penempatannya di Medan dan di ekonomi. Jadi pertanyaannya agak sulit ya, karena nggak ikut ngerekrut, jadi bakal bener dari diri sendiri. Nggak tahu sebenarnya tolak ukur paling tinggi, dan nggak ada bocoran juga. Maksudnya kan waktu kita masuk tuh nggak ada evaluasi yang kayak kamu di sini lebihnya, kamu di sana kurangnya gitu. Jadi kayak bener-bener apa ya? Bener-bener melakukan yang terbaik aja sih. Terus bener yang kata Kak Uun tadi. Jadi kayak kita harus kenal banget sama diri kita sendiri dan tahu apa yang mau kita jual gitu. Karena itu matters banget. Waktu aku wawancara tuh
yang ditanya ya kalau misalnya tentang kayaknya ya menurut aku semua yang bukan semua sih, cuman mostly orang yang daftar BI pastinya punya banyak kegiatan berorganisasi, lomba sana sini. Jadi pertanyaannya tuh kalau dari si wawancara psikolog tuh lebih ke apa yang udah kamu lakuin, apa kendala yang kamu dapat waktu itu, dan bagaimana kamu menyelesaikannya. Nah itu mungkin yang bisa kamu jual itu bagaimana kamu menyelesaikannya gitu. Misalnya ada juga kendala-kendala itu biasanya mahasiswa itu organisasi versus akademik. Gimana kamu mengaturnya itu yang bisa dijual, apalagi kalau dari fresh graduate kan. Sama kalau misalnya lebih lagi organisasi versus akademik versus magang, karena sekarang pasti banyak yang magang-magang juga. Itu juga bisa dijual. Jadi bukan hanya magangnya, tapi bagaimana kamu bisa memanajemen itu semua dan tetap memberikan yang terbaik di itu semua. Terus kalau masalah dari skill-nya, apa ya? Nggak tahu sih. Mungkin juga bahasa Inggris seperti yang Julpan tadi bilang itu matters juga. Aku waktu leadership forum itu diwanti-wanti sama seseorang kakak yang ikut kampus hiring dan dia nggak lolos. Dia bilang kayak, udah Rin, pokoknya pede nggak pede, jago nggak jago, presentasinya bahasa Inggris aja karena itu sesuatu yang dijual juga gitu. Karena sebenarnya mungkin aja banyak yang bisa bahasa Inggris gitu, tapi banyak yang nggak percaya diri gitu untuk menjualnya juga. Pokoknya apa yang kita bisa kita persiapkan dengan baik dan jangan lupa ngejualnya gitu. Jadi harus percaya diri aja sih, kayak waktu FGD juga sama itu kayak gitu. Kalau misalnya tolak ukurnya bener-bener nggak ada sih, itu rahasia hanya BI dan M dan rekruter yang tahu. Nggak tahu apakah UUN punya bocorannya. Maaf ya, nggak menjawab. Boleh nambahin dikit nggak? Ya boleh Kak, dipersilahkan. Nah, mungkin kalau misalnya ditanya detail kepribadian yang seperti apa gitu ya, maksudnya itu yang tahu tuh cuma di SDM. Cuman kalau misalnya kalian pengen tahu BI itu punya nilai-nilai strategis apa yang bisa inline dengan kalian, itu ada di websitenya Bank Indonesia. Itu ada trust dan integrity, professionalism, excellence, public interest, coordination and teamwork, terus religi, kayak gitu-gitu. Nah, terus kalau berdasarkan teman-teman saya nih, secara umum ya, secara garis besar, teman-teman saya itu punya beberapa karakteristik yang menonjol gitu, seperti leadership-nya, dia menonjol, kemudian strategic thinking, terus habis itu dia bisa juga punya komitmen, resiliensinya tinggi, kayak gitu-gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang mungkin nanti akan kalian tunjukkan gitu pada saat wawancara. Sebenarnya untuk tahap 1-2 tuh hal-hal seperti itu belum begitu kelihatan ya. Nanti akan kelihatan pas FC di wawancara, terus habis itu LF apa sih? LF tuh cuman angkatan kita ya? Sama ya cuman angkatan saya. LF itu kelihatan banget gitu. Mungkin itu, teman-teman lain mungkin mau menambahkan. Terima kasih untuk Kak Vika dan juga Kak Erin atas jawabannya. Mungkin dari kakak abang yang lain, apakah ada yang menambahkan lagi? Oke, sepertinya sudah cukup ya untuk pertanyaan nomor 2. Sekali lagi, mari mengucapkan terima kasih kepada Kak Erin dan Kak Vika atas jawabannya yang sungguh luar biasa. Oke, kita lanjut nih teman-teman ke pertanyaan yang ketiga. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga mungkin bisa kita tujukan untuk Kak Juwita Sari. Nah, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, selamat pagi Kak dan Bang. Saya Vanessa Nurfadila dari Gen Usul. Saya ingin bertanya, apakah tes PCPM untuk tes bahasa Inggris dan listening? Untuk tes bahasa Inggris ada listeningnya, dan saya mendengar dari beberapa sumber kalau punya sertifikat TOEFL
apa betul tidak perlu tes bahasa Inggris lagi? Serta saya ingin bertanya, apakah ada persyaratan buta warna untuk kerja di BI? Terima kasih. Mungkin kepada Kak Juwita boleh dijawab, Kak? Iya, kalau untuk yang bertanya, itu kalau untuk yang pertanyaan bahasa Inggris, apakah ada listening atau enggak, kebetulan saya kurang ngerti ya, soalnya kemarin kan kampus hiring tuh nggak ada tes bahasa Inggrisnya. Jadi waktu itu langsung wawancara. Nah, wawancaranya itu yang dari pihak BI itu datang ke kampus. Nah, tapi di situ wawancaranya udah pakai bahasa Inggris. Jadi mungkin karena itu kita nggak perlu pakai tes bahasa Inggris. Nah, kalau untuk persyaratan yang apakah kalau udah cukup TOEFL, itu tuh nggak perlu tes bahasa Inggris, itu tergantung dari jalurnya lagi ya. Kalau misalnya dari kampus hiring mungkin nggak perlu tes bahasa Inggris, tapi kalau untuk yang open recruitment, TOEFL itu sertifikat TOEFL itu menjadi kayak poin plus gitu untuk recruiter supaya memilih mana ini yang sebagai dokumen-dokumen yang lengkap dan kiranya itu masih bisa dipertimbangkan itu dari sisi sertifikat TOEFL-nya. Terus kalau yang satu lagi itu tentang apa tadi, buta warna ya. Kalau buta warna itu kalau nggak salah dulu tuh ada yang namanya tes tokek mata itu yang ada yang banyak lingkaran terus ini tuh angka berapa, itu tuh juga ada tes kayak gitu sih. Jadi mungkin bisa jadi itu memang salah satu hal yang ditaruh di tes kesehatannya. Gitu sih. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Kak Juwita untuk jawabannya. Mungkin dari kakak abang yang lain apakah ada yang ingin menambahkan? Main dikit kali ya. Boleh Kak Erin. Sebenarnya kalau yang bahasa Inggrisnya, tapi sekali lagi ya, dan vendornya itu tadi Infomedia. Disclaimer-nya pokoknya itu 2. Kalau waktu zaman aku tuh tes bahasa Inggrisnya itu kalau nggak salah ingat reading sama structure sih. Jadi dan banyak kan structure, nggak ada yang listening. Sebenarnya kalau bisa dibilang standar, nggak sesusah TOEFL, bukan termasuk gampang sih, termasuk lebih simpel dibanding tes bahasa Inggris di perusahaan-perusahaan lain, tapi harus pay attention juga. Jadi misalnya kayak ditanya, misalnya ada pesawat, terus habis itu nanti ini padahal tes bahasa Inggris ya, cuman ditanya berapa jumlah penumpangnya gitu. Jadi event tes bahasa Inggrisnya juga kadang pertanyaannya perlu strategi gitu. Tapi ya itu tadi menurutku nggak banget tes bahasa Inggrisnya. Terus tadi sama yang sertifikat TOEFL itu, kalau ini kan konteksnya berarti kampus open recruitment ya, karena dia ada tes bahasa Inggris. Walaupun sertifikat TOEFL semuanya ikut tes bahasa Inggris sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Erin untuk jawabannya. Jadi teman-teman, kalaupun misalnya kita udah punya sertifikat TOEFL gitu kan, kita harus tetap mengikuti seleksi tes bahasa Inggris lagi. Jika kita masuk melalui jalur open recruitment gitu kan. Tapi kalau seandainya kita masuk melalui jalur kampus hiring, mungkin itu kita cukup hanya menuju tes TOEFL aja. Nah, sekali lagi terima kasih kepada Kak Juwita dan Kak Erin atas jawabannya untuk pertanyaan yang ketiga. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu ada dari Andira dari Genbi USU. Mungkin bisa kita tujukan ke Kak Alisa gitu kan. Kak Alisa karena Kak Alisa dari PCPM angkatan 35 gitu kan Kak. Yang masih baru banget nih gitu kan, masih baru tahun lalu mengikuti tes seleksi PCPM. Nah, pertanyaannya adalah, nama saya Dira dari Genbi USU. Kak, menurut Kakak, tahapan BI yang paling butuh persiapan lebih yang mana ya Kak? Dan tantangan yang lebih besar daripada setiap tahapannya itu yang tahapan yang mana? Terima kasih. Pada Kak Alisa, boleh dijawab Kak? Tahapan yang butuh persiapan lebih. Kalau dari aku sendiri, sebenarnya semua tahapan persiapannya beda-beda ya, dan kriteria tiap tahapan itu beda-beda yang dibutuhinnya apa aja.
misalnya dari tahap pertama yang TPD, POF ya, TPD itu tadi mungkin ada nanya, tes potensi dasar, POF itu organization fit, jadi kayak value diri kita ke value BI, intinya itu. Persiapannya itu beda, itu harus belajar, itu harus banyak-banyak belajar soal TPA kalau menurut aku. Terus untuk yang tes tahapan kedua, mungkin secara sekilas itu tes pengetahuan umum, kebangsaan bahasa Inggris. Bahasa Inggris tentunya banyak-banyak belajar bahasa Inggris. Lagi, ya mau sepede apapun tetap aja pasti harus dipelajarin juga. Terus kebangsaan pasti ngulik-ngulik website BI, itu benar-benar emang soal-soal kebangsaan pasti dari sana munculnya. Tes pengetahuan umum kurang lebih mirip kebangsaan tapi lebih umum ya, kayak uang dan segala macam. Jadi persiapannya beda-beda, dan menurut aku tiap persiapannya cukup berat karena mungkin secara mungkin nggak semua yang pengen masuk BI anak-anak ekonomi asli gitu, atau yang udah terbiasa dengan masalah-masalah kebijakan BI yang biasa udah dibikin, kebijakan moneter dan teman-temannya. Aku juga sebenarnya dari anak matematika masuk ekonomi juga kaget, jadi kayak ini hal-hal baru buat aku. Jadi menurut aku itu juga berat. Masuk ke tes tahap selanjutnya psikologi, wawancara psikologi, LGD itu perlu persiapan menurut aku, perlu persiapan yang matang, karena gimana itu tuh gimana ya ngomongnya, emosi kita diperlihatkan di sana, gimana cara kalian mengontrol emosi dan gimana cara kalian memunculkan ide yang bagus gitu untuk menjadi solusi yang bisa dipakai di LGD itu. Terus tes tahap selanjutnya yang persiapan yang buat kesehatan itu persiapannya nggak bisa dari 3 hari sebelum tes persiapan, nggak bisa 3 hari dari sebelum tes kesehatannya menurut aku. Karena kalau misalnya emang berniat mau tes BI sampai akhir, tadi mungkin Kak Erin yang ngomong, itu tes tahap kesehatannya tuh sekarang, atau Kak Un tadi yang ngomong ya, dari sekarang persiapannya, mulailah hidup sehat, bener-bener. Dulu kayak adalah beberapa kakak dulu yang pernah nyaranin aku coba banyak minum susu brand X, itu kayak lucu-lucuan sih, masa kayak bener-bener sebegitu tahap persiapannya. Terus kayak banyak-banyak minum air putih, dulu banyak lah yang ngomong-ngomong kayak gitu. Terus yang terakhir, wawancara akhir, itu juga ngulik website BI lagi, belajar isu-isu terkini, apa yang dikeluarin BI, itu bener-bener. Jadi semua tahapan menurut aku nggak ada yang paling susah banget, karena semuanya susah menurut aku, mohon maaf. Jadi semuanya ada tantangan tersendiri, tapi yakin aja kalau misalnya udah persiapan pasti bisa ngelakuinnya. Terus udah kejawab semua ya, berarti tantangannya lebih besar pada tahapan lainnya. Iya, udah. Kayak gitu sih mungkin. Terima kasih kepada Kak Alisa untuk jawabannya gitu kan. Berarti setiap tahapan-tahapan yang dilalui itu punya tantangan-tantangan tersendiri gitu ya Kak. Nah, mungkin dari Kakak Abang yang lain apakah ada yang ingin menambahkan? Paling saya sedikit ya. Untuk ini ya, sebenarnya tadi benar, seluruh tahapan itu sangat punya kesulitan masing-masing gitu ya. Tapi kalau saya melihat memang yang sangat penuh perjuangan itu di tahap wawancara akhir sih. Karena di satu sisi itu kita dari sisi aja yang wawancara kita nggak cuma 1 gitu, tapi yang wawancara kita 3. Jadi itu pressure-nya lebih tinggi gitu. Dan kita dituntut untuk menguasai seluruhnya terkait dengan Bank Indonesia. Di satu sisi juga ini merupakan tahapan yang terakhir gitu ya. Jadi kayak punya keinginan untuk diterima, tapi ada kemungkinan nggak diterima juga. Jadi kayak tahap yang menyakitkan juga lah, bisa dibilang kayak gitu. Maka dari itu kalau saran dari saya ya, perlu sangat dipersiapkan dengan matang gitu. Kalau dari sekarang memang perlu disiapkan, ya silahkan siapkan saja gitu. Karena dari beberapa tes itu jarak antar tes itu sangat singkat gitu. Jadi nggak banyak waktu buat teman-teman bisa belajar kalau masih menunggu pengumuman gitu. Karena biasanya polanya seperti ini, hari Jumat atau hari Sabtu kita pengumuman, hari Senin kita tes gitu. Jadi waktunya kayak cuma sehari 2 hari buat belajar gitu. Sementara yang perlu kita pelajari itu banyak sekali. Jadi kayak kalau pengalaman saya memang perlu belajar itu dari sekarang. Even sekalipun kita belum pengumuman untuk tahap selanjutnya, tapi kita udah tahu tahap selanjutnya itu tes apa, ya itu perlu dipelajari secepatnya gitu, sejak dini sih kalau menurut saya. Itu sih mungkin tambahan dari saya.
Oke, baik Bang Zulfan. Terima kasih atas jawabannya Bang. Berarti untuk setiap tahapannya itu kita harus mempersiapkannya sedini mungkin ya kan Bang. Jangan tunggu kita pengumuman dulu, baru kita persiapan, nanti terkesan terburu-buru. Nah, mungkin dari kakak abang yang lain ada lagi yang ingin menambahkan untuk pertanyaan yang keempat? Oke, sepertinya tidak ada. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Nah, untuk pertanyaan yang kelima, kita akan tanya nih ke Kak Fika Amar. Nah, pertanyaannya adalah, selamat pagi Kak, saya Jihan Silvira dari Genbi Unpad. Saya ingin bertanya pada tahap wawancara, soft skill dan hard skill apa yang harus kita miliki untuk kita dapat bergabung di Bank Indonesia. Terima kasih. Kalau wawancara tuh dulu tempat di angkatan 34 itu ada wawancara sama psikiater, ya. Iya, Rin ya, sama psikiater, sama wawancara sama pimpinan BI. 3 kali nggak sih? Yang terakhir sama gubernur. Ya, psikolog. Ya, jadi kita tuh ada 3 kali wawancara, tapi istilahnya beda-beda. Yang pertama itu sama psikiater, sama psikolog atau psikiater, aku lupa. Terus habis itu yang kedua itu sama pimpinan Bank Indonesia, tergantung kalian milih tempat tesnya di mana. Dan yang ketiga itu sama Gubernur Bank Indonesia, Pak Peri Warjio, sama ADG-ADG-nya, seperti itu. Nah, kalau misalnya sama psikiater itu, sebenarnya dia tuh ingin melihat, itu kan kayak leaderless ya namanya, leaderless group discussion gitu. Sebenarnya di situ tuh kita ingin dilihat apakah kita bisa memimpin tanpa menjadi menjadi seseorang yang dominan gitu, gampangnya kayak gitu. Jadi leaderless group discussion gitu. Jadi gimana caranya kamu tetap bisa menggiring itu dan menemukan solusi, terus habis itu kamu tetap tetap bisa jadi kayak pemimpin gitu. Jadi gampangnya gini, contoh kasusnya tuh kalau nggak salah ada beberapa orang gitu. Ini lupa deh aku. Pokoknya intinya ada beberapa orang. Terus habis itu tuh orang itu antara kamu tetap berangkat kerja, atau nolongin orang kecelakaan, atau kamu janjian sama stakeholder. Jadi pas di suatu jalan, kamu ketemu sama orang yang lagi kecelakaan, padahal kamu harus mimpin acara yang lagi urgent, terus kamu tiba-tiba disuruh ketemu sama stakeholder, dan ini penting, gitu. Nah, itu kayak kamu diskusi gimana caranya menyelesaikan ini, karena pasti antara kepala satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda, gitu. Itu sih, ya itu tadi kayak teman-teman bilang, jadi diri sendiri, cuman harus ngerti situasi dan kondisi. Kalau aku sih lebih sarannya kayak gimana caranya kita melihat perspektif tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga dari perspektif orang lain, biar kita bisa tetap jadi leader dalam suatu grup tersebut. Gitu. Itu sih kalau yang psikiater itu lebih ke leadership, resiliensi, terus habis itu komitmen, dan lain-lain. Itu akan kelihatan di situ. Terus kalau misalnya sama pimpinan, itu kita dikasih suatu kasus juga, itu kasusnya kan kita nggak ngerti nih background kita apapun. Jadi pada saat diskusi dengan petinggi-petinggi BI, kita tidak dilihatkan background-nya. Kita dari universitas mana, IPK kita berapa, itu mereka nggak ada yang tahu. Jadi benar-benar pure. Seperti itu. Nah, terus kayak nggak ngerti jurusannya apa, tiba-tiba ditanyain mengenai big data, ditanyain mengenai sustainability lingkungan, gitu. Itu benar-benar random sih. Itu kayak menguji seberapa luas wawasan kita, baik mengenai BI, mengenai isu-isu terkini. BI kan lagi concern banget soal big data, digital currency, dan segala macamnya. Pokoknya isu-isu terkait hal itu, seberapa luas kita. Gitu. Nah, terus habis itu, kalau misalnya yang terakhir itu, tapi kebetulan di tempat 35 dan 33 nggak ada ya. LF itu kita, bayangin kita presentasi di depan Pak Peri Warjio. Jadi mejanya itu di depan, ada Pak Peri di tengah, kanan kirinya ada ADG lengkap, kita presentasi, dan waktunya itu
Bener-bener 3 menit tapi 8 orang. Bayangin 3 menit 8 orang, dan itu kayak cepet-cepetan. Gimana caranya biar teman setelah kalian itu tetap bisa dapat part ngomong. Gitu. Jadi kalau di sini aku nangkepnya sih, gimana cara kita menyampaikan sesuatu mengenai konteks. Gitu. Jadi isinya tuh apa gitu. Gimana cara kita mendeliver sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Itu satu. Terus habis itu coordination and teamwork. Gitu. Terus habis itu kayak kita tuh meskipun kita semuanya tuh punya keinginan yang sama ya, yang penting kita masuk gitu. Cuman di terakhir itu, di LF itu kita benar-benar diuji gimana caranya biar kita tuh nggak egois gitu. Itu sih kurang lebihnya dari aku. Selain itu tadi juga bisa dikaitin sama nilai-nilai strategis kayak gitu-gitu. Pokoknya itu seneng banget orang-orang yang bisa memimpin, leader gitu tanpa menggurui, tanpa sok tahu, gampangnya kayak gitu. Terus punya integritas, punya komitmen, terus resiliensi. Resiliensi itu kayak meskipun kita udah jatuh, membalnya cepet, kayak bangkitnya cepet, kayak gitu. Terus apalagi mungkin teman-teman itu sih kalau dari saya. Kalau ini sekalian ya, tadi kan saya di awal bilang ini tuh sebenarnya buat teman-teman yang udah lulus administrasi. Nah, buat teman-teman yang belum lulus kuliah ataupun belum lulus administrasi ataupun masih persiapan, ini tuh waktunya kalian bener-bener mengulik gitu, mulai satu persatu. BI itu apa sih gitu, ke bank sentral itu mengenai apa sih gitu, karena background kita tuh nggak cuman di ekonomi ataupun akuntansi, tapi macam-macam banget gitu. Teman-teman yang di teknik dan segala macamnya, BI itu kayak ya ayo kita belajar bareng-bareng gitu, tapi nggak bisa kalian berangkat dengan gelas kosong gitu. Jadi kalian harus punya bekal sendiri nih, kalian harus siap at least dasar-dasarnya lah kayak gitu-gitu. Terus nih ya, aku kasih tips juga. Kalau misalnya wawancara, gimana Kak caranya nyampein yang benar-benar konteks aja gitu. Konteks tuh isi ya, bener ya? Iya kan? Iya kan? Ya, maksudnya benar-benar isi gitu. Jadi kalau misalnya Pak Periwarjio itu punya namanya trick of three. Jadi kalian punya 3 poin yang harus penting dilakukan. Atau 3 poin yang penting untuk disampaikan. Yaitu poin 1, 2, 3 apa. Kayak gitu. Udah itu sebenarnya mensimplifikasi sama 3 itu harus semuanya gitu, simplifikasi tapi dapat maknanya gitu. Teman-teman yang lain mau menambahkan? Baik, terima kasih Kak Vika atas jawabannya untuk pertanyaan yang keempat. Nah, jadi seperti yang kayak kata Kak Vika ya teman-teman, bahwasanya untuk wawancara sendiri kita harus mempersiapkan beberapa soft skill dan tetap jadi diri kita sendiri gitu kan. Kita harus mempersiapkan leadership, komitmen, dan juga bagaimana kemampuan kita dalam mengatasi masalah dan juga bagaimana cara kita dalam kerja dalam sebuah tim. Terima kasih untuk Kak Vika. Mungkin dari kakak abang yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, sepertinya tidak ada. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih untuk Kak Vika atas jawabannya yang sungguh luar biasa yang telah menjawab pertanyaan yang keempat. Yang kelima. Untuk selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir yang ditujukan untuk Kak Uswatun Hasanah atau yang akrab kita sapa dengan Kak Uun. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak Uun. Pertanyaannya ada dari Oriana. Pertanyaannya, adakah latar belakang jurusan khusus yang biasanya memenuhi persyaratan PCPMK? Terima kasih. Mungkin kepada Kak Un dipersilahkan Kak untuk menjawab pertanyaan yang ke-6. Dek, boleh izin dipas dulu ke teman-teman yang lain ini, soalnya ada telepon dari buat persiapan rakornas sama gubernur. Izin ya. Dipas mungkin ke teman-teman dulu, mungkin Erin sama Juwita. Tolong ya sister. Baik Kak Un. Oke, untuk abang kakak yang lain, apakah ada yang bersedia untuk menjawab pertanyaan yang kelima? Mungkin bisa ke Kak Erin Kak. Bagaimana Kak? Mari ulangi Kak pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang kelima. Dari Oriana, adakah
latar belakang jurusan khusus yang biasanya memenuhi persyaratan PCPM, Kak. Terima kasih. Mungkin kepada Kak Erin, Bu, dipersilahkan. Menurutku nggak ada ya, maksudnya kalau yang benar-benar di plot banget, kembali lagi sebenarnya itu rahasia MSDM dan aku nggak tahu. Cuman yang pasti bagaimana diminta di poster pertama gitu, maksudnya waktu kita mau tes administrasi kan itu ada jurusan-jurusannya, ya berarti itu adalah jurusan yang perlukan gitu. Enggak, dan semuanya menurutku yang kurang lebih sama besar gitu. Memang ada sih kadang-kadang ada yang bilang kayak tahun ini BI pengen digitalisasi, jadi mungkin yang lebih luas, mungkin peluang yang dibuka banyak juga untuk orang-orang yang dari jurusan IT. Tapi itu sebenarnya rumor-rumor aja. Jadi maksudnya semuanya memiliki peluang yang sama gitu menurut aku ya. Jadi kayak ya teknik, walaupun aku teknik industri atau satu lagi misalnya ekonomi, tergantung dari nilai-nilai yang orang itu dapatkan di rekrutmennya gitu. Jadi nggak ada sih jurusan-jurusan tertentu. Pokoknya yang diminta di awal aja. Itu doang. Oke, baik, terima kasih Kak Erin untuk jawabannya. Mungkin untuk dari kakak abang yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Sedikit menambahkan, kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya udah lolos administrasi, itu tuh berarti jurusan kalian itu udah diterima gitu loh. Jadi nggak ada yang spesifikasi jurusan apa yang lebih baik dibandingkan jurusan apa, karena yang menjadi penilaian itu udah dari karakter, skill dan pengalaman masing-masing gitu. Dan kalau misalnya pengalamannya itu cocok, walaupun dia itu jurusannya itu beda, walaupun jurusannya itu ternyata jauh, tapi pengalamannya itu dia pernah mendapatkan pengalaman untuk apa gitu tentang IT gitu tuh, biasanya itu akan dipertimbangkan kalau misalnya visi misinya BI waktu itu lagi di pengembangan IT. Nah, terus kalau ya kayak gitu, tiba-tiba ngeblank apa ya mau ngomong apa. Oke, baik. Terima kasih Kak Juwita untuk jawabannya. Mungkin dari kakak abang yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Oh iya, nah, jadi itu kan PCPM ya. PCPM itu kan nantinya itu kita akan setahun pendidikan. Nah, di situ tuh semua itu akan belajar ulang gitu loh. Jurusan apapun tuh, walaupun kita dari teknik industri, walaupun kita dari statistik yang notabene nggak kurang ngerti tentang ekonomi, itu tuh pasti akan belajar bareng di situ. Jadi setahun itu benar-benar waktu belajar bersama-sama. Jadi semua orang tuh punya starting point yang sama. Baik, terima kasih Kak Juwita untuk penjelasannya. Jadi yang dapat kita simpulkan untuk jawaban dari nomor pertanyaan yang ke-6 ini adalah untuk jurusan sendiri kita tidak harus ada spesifikasi khusus gitu kan, teman-teman, tergantung apa yang diminta oleh BI pada flyer tersebut. Dan juga jika kita sudah lulus tahap administrasi, itu artinya jurusan kita sudah diterima dalam proses seleksi tersebut. Nah, dan kembali lagi ke tiap pribadinya, bagaimana ia bisa menjual dirinya ke rekrutmen nanti. Karena setelah lulus dari tes PCPM, para calon pegawai bakal ada pendidikan selama 1 tahun seperti yang dijelaskan Kak Juwita, di mana dalam 1 tahun tersebut bakal diajarkan lagi mengenai kebang sentralan lebih lanjut. Oke, sekali lagi mari mengucapkan terima kasih kepada Kak Erin dan Kak Juwita yang telah menjawab pertanyaan yang terakhir. Nah, mungkin untuk sesi tanya jawab kita sudah cukup sampai di situ, teman-teman. Sebelum kita terima kasih kepada para kakak abang narasumber
yang telah memberikan materi yang sungguh luar biasa gitu kan, yang udah sharing nih mengenai pengalamannya bagaimana sih cara lulus dan cara seleksi di PCPM pada angkatan 33, 34 dan 35. Sekali lagi Maria ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Erin, Kak Juwita, Kak Vika, Kak Alisa, Bang Zulfan dan Kak Uun yang telah menjadi pembicara kita dan men-sharingkan pengalamannya pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum kita menutup acara kita pada pagi hari ini, Maria ingin mengajak teman-teman untuk foto bersama. Kepada seluruh peserta boleh kepada seluruh peserta boleh dihidupkan kameranya. Oke, teman-teman, kita akan foto. Kita ada beberapa dan Maria akan memandu proses foto bersama kita. Oke, untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya teman-teman boleh open kameranya. Untuk slide yang kedua, kita akan foto bersama. 1, 2, 3. Oke. Teman-teman masih pertahankan ya teman-teman senyumnya gitu kan, karena kita ada 6 slide nih. Nah, untuk teman-teman yang ada di slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kelima, 1, 2, 3. Oke, dan yang terakhir nih untuk slide yang ke-6, kita teman-teman sekali lagi boleh buka kameranya, kita akan foto bersama. 1, 2, 3. Teman-teman, kita saat ini sudah sampai ke penghujung acara kita, acara Genbi Ngobar atau Genbi Ngobrol Bareng mengenai sukses lulus seleksi PCPM. Yang telah diisi oleh kakak abang narasumber yang telah lulus PCPM angkatan 35 dan 36 yang sungguh luar biasa. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian yang telah diberikan dari mulai awal acara hingga akhir acara ini. Saya atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Untuk teman-teman, jangan lupa mengisi absen yang telah dibagikan di kolom chat. Saya Maria Kristina Siboya selaku moderator pada acara kita pada pagi hari ini. Saya ada kesalahan dan terima kasih.